dan semestinya. Oke, nah semua ini akan terjawab di diskusi bersama Hibra, bisnis partner dari Cinta Jangan Sampai Jadi Sengketa, dengan pembicara Bapak Husni Farid Abdat, selaku CEO, founder dari Hibra Consulting. Dan untuk para peserta sudah bisa absen dengan format nama, asal daerah, dan kegiatan saat ini ya, di kolom komentar. Dan sebelum kita mulai acara, kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Bapak Husni. Oke, silakan Kak Latifah dipandu. Oke, teman-teman kalau yang belum on cam boleh on cam dulu ya, biar kita nanti foto-foto dulu. Mulai fotonya ya, teman-teman. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, silakan untuk Mbak Anissa bisa dimulai acaranya. Ini yang absen masih sedikit, yuk kita absen dulu. Kita absen dulu di kolom chat. Untuk formatnya nama, asal daerah, dan kegiatannya saat ini. Setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi acara. Mungkin sambil absen kita sudah bisa mulai ya. Karena di sini sudah ada Bapak Husni yang sudah standby. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Sobat Hibra, dimanapun berada. Masya Allah nih, banyak dari luar Jakarta juga. Kebetulan kalau kita domisilinya di Jakarta, ya, tim Hibranya sendiri, Hibranya kebetulan juga, saya juga kebetulan di Jakarta. Tapi ini Masya Allah, ada yang dari Bogor, Tasik, Jogja, Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita mulai ya. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholiyat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Mungkin boleh saya dijadikan host dulu biar bisa share screen. Sebelumnya buat yang baru join di webinarnya Hibra, kita perkenalan dulu ya. Apa itu Hibra, siapa saya. Buat teman-teman yang udah join, sebelumnya udah pernah ikut webinarnya Hibra, baik di webinarnya yang Hibra buat secara sendiri atau berkolaborasi dengan partner kita yang lainnya. Salam silaturahmi ya, buat yang baru join juga, salam kenal semuanya. Oke, saya sudah share screen. Kita full screen dulu sebelum kita mulai. Nanti kalau misalnya dalam tengah-tengah pembahasan ada audio yang bermasalah atau slide-nya terhenti ya, tidak berjalan atau suara orang jelas, mohon admin bisa ingetin saya atau teman-teman juga boleh berkontribusi untuk ingetin. Kadang-kadang kita pas sudah jalan menyampaikan materi, lagi presentasi lagi asik-asik, nggak ngeh tuh materinya nge-lag, audionya ternyata nggak terdengar. Oke, bismillah kita mulai. Malam ini kita akan bahas tema mengenai bisnis partner. Dari cinta jangan sampai sengketa. Wah, ini semi-semi ini ya, kontroversi tapi sedap-sedap juga ya. Materi dari cinta jangan sampai sengketa. Kenapa sih kok ada permasalahan bisnis partner yang awalnya cinta sampai sengketa? Kenapa bisa
hal-hal itu bisa terjadi, gimana cara mengantisipasinya, dan kalau seandainya kita nggak bisa cegah ya, qadarullah ternyata memang terjadi sengketa, gimana sih penyelesaiannya? Nah, kita akan bahas di malam hari ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat ya, pertanyaannya apa. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Mudah-mudahan saya bisa on time menjelaskan materi kurang lebih 60 menit ke depan. Jadi nanti kita punya sesi tanya jawab yang lebih panjang ya. Tapi kalau lebih sedikit penyampaian materinya, mohon dimaafkan ya, karena kadang-kadang pembahasannya bisa berkembang dari apa yang ada di materi. Nanti tanya jawabnya juga boleh raise hand, langsung klik icon raise hand-nya, nanti boleh tanya langsung, mau kolom chat juga silahkan. Sebelumnya, buat yang belum kenal atau yang baru kenal dengan saya perkenalkan diri dulu, saya Husni Farid Abdad. Saat ini selaku founder dan CEO di Hibra. Saya juga seorang corporate lawyer dan legal consultant, masih aktif. License advokat saya terdaftar di Pradi. Saya juga seorang business advisor ya, ada beberapa bisnis yang saya bantu untuk lebih kepada pendampingan ya, baik dari sisi bisnisnya dan proses scale up-nya juga, baik scale up dari sisi operation atau production bisnis atau funding ya. Sekarang lagi eranya untuk fundraising, juga ada beberapa yang kita bantu. Alhamdulillah saya juga selaku entrepreneur, jadi kebetulan ngomongin bisnis nggak cuma sekedar teorinya doang nih. Nih teorinya bilang begini, aturan hukumnya pasalnya bilang enggak. Kebetulan saya udah menjalani usaha sejak 15 tahun yang lalu ya, dari zaman masih sekolah, kuliah gitu lah. Cuman baru betul-betul saya jalanin ya kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Naik turun untung rugi udah ngalamin, berpartner ada yang cocok nggak cocok juga udah ngalamin, ketipu-tipu ya ada juga, itu udah dinamikanya bisnis. Jadi ketika saya ngomongin, oh ini strateginya seperti ini, itu benar-benar strategi real yang saya hadapin sendiri, baik sebagai pebisnis dan mendampingi klien. Jadi udah double alhamdulillah yang saya alami. Oke, Hibra sendiri saat ini member dari Pradi karena sayanya sebagai advokat ya, jadi kita sendiri lawyer atau konsultan di Hibra itu berlicense dari Pradi. Hibra sendiri sebagai member di Asosiasi Fintech Syariah (AFSI) dan di KPMI juga, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Kebetulan saya juga diamanahi di AFSI itu sebagai wakil bidang legal dan audit ya di AFSI. Jadi banyak memang partner-partner kita, teman-teman kita di fintech. Nah, ini juga buat teman-teman kalau memang ada yang berencana ingin scale up, baik dari sisi bisnisnya atau mungkin dari sisi investasinya, insya Allah kita bisa berkolaborasi juga dan saya bisa bantu juga, insya Allah. Oke, ini adalah beberapa servis Hibra ya, layanan dari Hibra, ada pendirian badan usaha, PT-CV, pendirian yayasan atau koperasi, restrukturisasi, merger dan akuisisi, perizinan legalitas, hak kekayaan intelektual, HAKI ya, ada merek, paten, itu bagian dari layanan kita. Legal due diligence, pemeriksaan dari segi hukum, buat teman-teman yang memang lagi ada project, ada investor mau masuk, lagi mau merger atau akuisisi, biasanya perlu legal due diligence. Pembuatan dan review perjanjian itu juga bagian dari servis kita. Pemberian jasa hukum retainer atau in-house ya, jadi buat beberapa bisnis yang tidak memiliki legal department, legal staff, nah itu biasanya hire Hibra untuk bisa bantuin mereka, dampingin mereka secara bisnis. Jadi sekarang udah zamannya efisiensi cost. Caranya apa? Kalau bisa di-sub atau dieksternalkan. Jadi kita nggak mesti dalam tanda kutip hire legal staff untuk dampingin bisnis kita, karena dari sisi pengalaman juga kadang-kadang kita hire anak fresh graduate juga nggak ada pengalamannya, hire yang nanggung juga bayarnya juga kurang efisiensi seperti itu. Lalu kita juga handle juga terkait ketenaga kerjaan dari sisi dokumennya, pembuatan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama kalau untuk bisnisnya yang punya serikat pekerja.
Selanjutnya kita ada pendampingan hukum, ini baik litigasi dan non litigasi seperti pendampingan, somasi, gugatan juga kita handle juga. Lalu ada konsultasi hukum. Itu service dari Hibra yang Hibra bisa handle, dan apabila teman-teman punya kebutuhan terhadap service itu nanti bisa kontak kita, insya Allah kita bisa diskusi, konsultasi, dan kita bisa berkolaborasi. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini menarik banget nih. Sebelum kita mulai, saya pengen nanya dulu nih, ya, kenapa sih kita nih berbisnis nih memilih berpartner gitu? Apa nih biasanya pertimbangannya teman-teman memilih berpartner? Ya, ya jawaban pasti beragam ya. Jawabannya pasti beragam dengan segala kebutuhan masing-masing. Ada yang kebutuhannya finansial. Oh, saya berpartner karena dia yang siapin dananya, saya yang operasionalnya. Oh, saya punya uang, tapi saya nggak bisa ngejalanin operasional, ya berarti saya cari partner yang bisa ngejalanin operasional. Ada yang seperti itu. Ada juga yang saya ngalamin sendiri, bahkan saya pernah dalam tanda kutip dipinang ya, dipinang sama salah satu startup. Bisnisnya settle, bisnisnya berjalan dengan baik. Dalam fase bukan lagi kekurangan modal juga, tapi dia betul-betul butuh bisnis partner. Untuk apa? Untuk bisa scale up perusahaannya, untuk rekan diskusi. Masa iya sih Bang, ada kayak gitu? Ada, saya nemuin. Dan saya di Pinang, dan saat ini lagi proses ngobrol, ya saya diminta untuk jadi partnernya mereka gitu. Jadi co-foundernya mereka. Bisnisnya udah jalan. Jadi jangan selalu dipahami kalau namanya bisnis partner tuh harus dari awal gitu sama-sama ngerintis. Enggak. Banyak di dalam bisnis, perjalanan bisnis, tengah jalan itu partnernya baru masuk. Makanya ada istilah co-founder, ya. Partner, co-founder, founder ini sama, ya. Nanti kita boleh diskusi lebih lanjut. Jadi kalau boleh menjawab pertanyaan besar ini, kenapa sih kita memilih berpartner dalam bisnis? Ini alasan kebanyakan orang memilih berpartner dalam bisnis. Apa? Saling melengkapi kekurangan dan kelebihan, gitu lah. Yang satu punya kelebihan, dia bisa melengkapi kekurangan partner yang lain, dan yang punya kekurangan butuh kelebihan dari partnernya. Ya udah Pak, udah pasti gitu lah. Kekurangan dan kelebihan apa aja? Banyak, finansial, terus abis itu skill, pengalaman, lalu networking. Saya punya teman itu dia rekrut yang rekrut lah, meng-hire atau mencari bisnis partner yang memang punya networking-nya bagus. Jadi bisnisnya bisa makin berkembang. Ada yang seperti itu. Jadi jangan selalu dipikiri, oh saya cari partner yang bisa 100% nyetor uang. Nggak mesti. Oh 100% dia harus in charge. Nggak juga. Kadang-kadang kita nggak butuh 100% dia, tapi kita butuh mungkin 40% hanya networking-nya aja. Nanti sistemnya gimana Bang? Nah kita boleh ngobrol tuh. Boleh kita diskusiin sistem bagi hasilnya, ngasih persentasenya berapa persen, nah itu bisa diatur semuanya. Terus cerita juga pengalaman saya pribadi, saya pernah diminta untuk jadi partner karena dari sisi tadi dia sampai bilang ke saya, gue dalam tahap nggak lagi butuh funding dari lu, maksudnya dari saya gitu loh. Dia bilang gitu, gue lagi nggak butuh funding dari lu nih, tapi gue butuh kita sama-sama ngembangin usaha ini sampai akhirnya nanti kita cari funding, kita cari investor, kita gedein bareng-bareng. Artinya apa? Dia benar-benar butuh partner, teman apa sih? Teman diskusi, teman ngobrol. Jadi memang di dalam bisnis tuh kan masalahnya macam-macam ya. Kadang-kadang tuh kita kalau harus nyelesain sendiri tuh, aduh pala pusing banget. Saya pernah ngalamin itu. Bisnis suatu sendiri sama berpartner tuh beda gitu ya. Alhamdulillah sekarang semua bisnis saya yang saya jalani itu rata-rata berpartner. Kalau saya ya, sekarang saya cukup enjoy dengan berpartner. Kenapa? Pertama, karena memang saya menyadari sebisa-bisanya saya, tapi saya nggak bisa di semua hal. Artinya kita mesti menyadari kekurangan. Ini pertama poinnya. Kita mesti introspeksi diri bahwa sejago-jago, sepandai-pandainya kita tuh ada sisi kita butuh dukungan, baik kadang-kadang moral, mental, mindset dari teman-teman, dari partner kita, gitu loh. Jadi itu keuntungannya berpartner. Dan saya juga sedikit meyakini ketika kita berpartner, kadang-kadang nih Allah tuh punya jalan cerita lain untuk mendatangkan rezeki. Kadang-kadang rezekinya nggak didatangkan untuk ke kita langsung, tapi melalui partner kita.
Jadi ketika berpartner berkolaborasi, buat saya kok bisnisnya jadi berkah. Itu yang saya rasain. Ini saya curhat juga ya, saya curhat juga. Itu yang saya rasain, mendatangkan keberkahan gitu loh. Karena tadi kita bisa bersumber dari mana aja. Tapi yang paling penting adalah poinnya tadi menutupi kekurangan dan kelebihan. Ini alasan kenapa kita berpartner. Bisa jadi teman sharing, buat ngobrol dan lain-lainnya gitu loh. Kalau misalnya saya butuh partnernya yang bisa memberikan modal, boleh nggak? Ya boleh banget, nggak ada masalah, gitu. Intinya semua punya ini kok, punya kebutuhan. Kenapa dia harus berpartner? Nah, kebutuhan tadi yang kita akan atur. Nah, gimana cara ngaturnya? Supaya kekurangan kelebihan ini nggak jadi apa namanya blunder di kemudian hari. Artinya apa? Jangan sampai ada pihak yang ngerasa, wah kayaknya dia cuma manfaatin bisnis gue nih, atau kayaknya dia cuma manfaatin uang gue nih, karena nggak selalunya investor yang ketipu gitu loh. Investor yang nipu juga ada. Nipunya gimana? Dia masuk, ya ini cerita sedikit ya, ini apa namanya pengalaman klien kita unik-unik. Dia masuk sebagai investor. Tiba-tiba jalan berapa tahun karena dia memegang saham mayoritas, kelamaan tujuan dia sebenarnya itu pengen mengakuisisi, mengambil alih nih perusahaannya. Gitu. Akhirnya ditendang. Kok bisa ketendang? Ya tadi, nggak ada aturan mainnya, nggak ada perjanjiannya, nggak ada apa-apa. Ya, dia udah jadi pemegang saham mayoritas bisa hilang. Nah ini jadi balik, ya kalau bicara ketipu di dalam partneran berbisnis, nggak selalu posisinya pengelola yang ketipu atau yang nggak punya uang, karena selalu digambarkan tuh, wah orang yang nggak memiliki modal lemah, wah dia nggak bisa apa namanya nggak punya bargaining position yang bagus, nggak selalu, ada juga tapi nggak selalu gitu ya. Jadi alasan kebanyakan orang berpartner dalam bisnis tadi ya menutupi atau melengkapi kekurangannya, ya, yang punya kelebihan melengkapi kekurangan partnernya, dan yang memiliki kelebihan sebaliknya seperti itu. Nah, ketika kita memutuskan untuk berpartner dalam bisnis, ya, kita mencari bisnis partner, apa sih yang harus kita lakuin pertama? Yang harus kita lakuin pertama bukan nyari tahu seberapa besar hartanya, seberapa besar dia punya aset, enggak. Ini kesalahan. Karena orang tolak ukurnya, dia kira-kira gimana sih, perusahaannya banyak apa enggak sih, gede? Enggak, jangan. Lakukan dulu yang namanya profile check. Ya, apalagi sekarang ini udah eranya digital. Kita ngelakukan profile check tuh cukup mudah. Dari apa? Dari rekam jejak digital. Ya, kalau yang punya sosmed bisa dicek gimana sosmednya segala macam. Subhanallah, saya pernah ketemu klien saya mau berpartner, ya, tiba-tiba kita diminta untuk bikin perjanjian kerjasamanya. Kita iseng nih tiba-tiba, karena kita udah kebiasaan profile check, jadi kita cek nih, kita cek apa namanya profilnya dia, kita googling nih namanya. Tiba-tiba keluar di Google, taunya pernah ada kasus, itu diposting zaman Kaskus dulu. Ingat ya Kaskus ya? Jadi Kaskus kan forum tuh. Muncul di situ, ada rekam jejak namanya keluar. Wah, pernah nipu segala macam. Wah, akhirnya kita capture, kita kasih ke klien. Nih loh, oh iya benar segala macam. Bayangin, Kaskus zaman dulu 2008, 2010 masih ke tracking gitu loh. Jadi apa? Profile check ini penting. Nggak ada hubungannya sama legal, ada. Kalau dia punya kasus, punya histori, ini namanya kita melakukan due diligence atau audit ya, tapi bahasa saya senang pakainya profile check. Ini kita harus lakukan gitu loh. Saya tertarik banget apa namanya menggunakan konsep Umar bin Khattab, sahabat Nabi, ya. Jadi Umar nih punya metode, punya strategi atau punya kaidah. Ketika kalau ditanya, Umar gimana saya mau mengenal seseorang itu? Gitu. Wahai Umar, gimana saya bisa tahu seseorang itu? Bisa kenal orang seperti itu? Dia tanya, kamu kenal orang ini sebelumnya? Enggak. Ya, jadi ini ada kisahnya, singkat ceritanya, mungkin teman-teman udah ada yang dengar, ini buat yang belum, saya coba sharing aja. Umar pernah ditanya, ya Umar, kenal nggak sama orang ini? Umar tanya, sama orang ini? Ya. Terus habis itu Umar tanya balik ke dia, kamu kenal nggak sama dia? Dia tahu aja tapi nggak kenal. Oke, kamu pernah pergi sama dia? Pergi. Iya. Oh belum. Ya. Pertama adalah untuk bisa ya kita melakukan apa namanya melakukan analisa lah, melakukan analisa kepada seorang. Itu di situ poinnya pergi itu maksudnya safar. Jadi kalau kita pergi sama orang, itu kita tahu tuh wataknya dia gimana. Pergi ini nggak mesti nginep ya, nggak mesti safar artinya berpergian jauh. Tapi
Coba deh, kalau misalnya lagi mau berpartner, ajak ketemu, ajak makan, ajak minum ngopi, ajak duduk-duduk, ngobrolin ringan-ringan aja, main ke rumahnya, itu bener loh, itu bagus. Saya punya mentor pun juga, ternyata dia cara melakukan profile check terhadap partnernya gitu, ketemu sama keluarganya, lihat gimana dia di rumah, gitu loh. Ya, kan ada ini ya, ada kaidah dari Rasulullah SAW bilang, kalau mau lihat orang, lihat gimana dia sama keluarganya. Kalau sama keluarganya baik, insya Allah sama orang lain baik. Kalau sama keluarganya kasar, marah-marah, main tangan, gimana sama partnernya? Gitu loh. Ini bagus. Atau kita nyari referensi. Bahasa kenal tadi Safar, kita juga bisa cari referensi. Kira-kira siapa orang yang kenal sama dia? Kita tanya, boleh. Kita tanya, tahu nggak sama si Fulan gitu loh. Misalnya anggaplah calon partnernya Husni namanya, kenal nggak sama Husni gitu loh. Oh kenal, tahu orang gimana? Ambil datanya. Ambil, kumpulin data-datanya. Kumpulin aja, mau baik nggak baik, nanti kita sortir, kita analisa. Tapi kita punya data. Gitu. Jadi jangan teman-teman dalam memilih partner itu silau dengan nilai jumlah investasi. Ini saya agak wanti-wanti banget. Karena kadang-kadang teman-teman gitu ke kondisi lagi kepepet, saya butuh scale up nih, wah lagi butuh 1M nih. Tiba-tiba dia mau siap 1M, tapi syaratnya saya 60%. Oke lah jadi. Nah, nggak ada profile check. Gitu. Nanti ujung-ujungnya ada masalah baru, oh iya ya bener ya. Dulu ya, coba saya nyek dulu. Oh, coba seandainya kita juga dilarang kan dalam agama kita berandai-andai ya. Gitu loh. Semua qadarullah wa masyafa'al. Tapi balik lagi di kita apalagi seorang muslim dituntut kan untuk ikhtiar dan tawakal. Kita tawakal berserah diri kepada Allah, ini partner kita dipertemukan partner yang baik, tapi ikhtiar kita juga ada dong, melakukan profile check. Ini yang jarang dilakukan gitu loh. Nah, terus kaidah yang kedua dalam Umar tanya, orang ini pernah bermuamalah nggak? Atau kamu pernah bermuamalah sama dia nggak? Enggak. Ada nggak orang lain yang pernah bermuamalah? Kenapa yang ditanya muamalah? Karena dengan muamalah ini kelihatan aslinya orang. Kalau punya hutang mau bayar apa enggak, kabur-kaburan apa enggak. Nah ini pentingnya profile check tuh di situ. Kasarnya kalau dia sama orang lain aja hutang nggak mau bayar, gimana dia mau jadi investornya kita? Jangan-jangan nanti dia udah masuk ke kita, tiba-tiba saya enak-enaknya tiba-tiba, balikin dong modal saya lagi perlu duit nih. Ada tuh saya pernah kejadian. Invest, setahun kemudian tiba-tiba, bro, gue lagi butuh nih modalnya, sini gue tarik dulu 50%. Ya nggak bisa gitu dong. Emangnya ini kasir Alfamart, waktu-waktu bisa diminta? Kan enggak kan? Gitu loh. Artinya ada aturan main ini. Kapan modal dikembaliin? Ada yang namanya istilah payback period ya, atau bahasa kita balik modal, return of investment ya, BEP. Kan ada tuh hitung-hitungannya. Nggak bisa tiba-tiba 6 bulan setahun jalan, gue lagi butuh duit bro, sini gue ambil dulu deh 5 juta, sini gue ambil dulu 50 juta, nggak bisa. Nah, gimana tuh masalah aturan bisa nggak bisanya? Ini kita akan bahas nih malam ini. Ada aturan-aturan di dalam berbisnis ya, khususnya berpartner yang mesti jadi landasan kita selaku calon yang ingin berpartner, baik kita sebagai investor, artinya mau masuk ke bisnis orang, atau kita mau mengundang orang mencari partner untuk masuk ke bisnis kita. Profile check ini penting ya teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah setelah kita melakukan profile check, kita diskusikan dulu komitmen yang kita mau bangun. Dibuka di awal. Bahasa anak sekarang itu, lu ngomong deh apa yang lu suka, apa yang lu nggak suka, kita beberin deh. Emang harus kayak gitu loh. Kenapa judulnya pakai kata-kata cinta? Karena sebenarnya berpartner tuh sama kayak kita mengeratkan tali cinta, kayak kita menikah tuh sama gitu loh. Siapa bilang bisnis nggak menikah? Ini teman-teman ya, sadar nggak sadar, mungkin teman-teman yang udah punya partner mungkin ngerasain ya, mungkin punya perasaan yang sama saya kebetulan karena saya punya partner. Atau teman-teman yang belum punya partner, ini sekedar tips. Nanti kalau teman-teman udah punya partner atau sekarang bisnisnya punya partner, percaya deh, lebih sering mana? Ketemu partner bisnisnya atau ketemu sama istrinya? Kayaknya ketemu partnernya deh. Di kantor, nanti pulang dari kantor telepon-teleponan lagi, bro gimana nih bisnis kita nih segala macam. Jadi intens komunikasinya, ngelebihin istri kadang-kadang. Bayangin kalau cinta kita tuh nggak erat, ya hubungan kita nggak erat kayak pasangan. Nah kebayang nggak tuh gimana tuh? Kita nggak bisa ngatur komunikasinya, kita nggak ngatur pembicaraan. Makanya itu ya, kalau bicara komitmen, poinnya tuh konsistensi, support, komunikasi, ya communication, lalu agreement itu maksudnya kesepakatan gitu loh. Integrity ini penting banget ya, integritas, bisnis etik, karena banyak orang yang pinter
punya pengalaman atau dia punya modal atau punya semuanya, modal, punya pengalaman, cuma nggak punya integrity, nggak punya bisnis etik yang bagus, ya. Dia nggak paham nih bisnis etik. Jadi kadang-kadang kalau kalau saya pribadi sih nggak cocok sama orang kayak begitu. Nah, kalau buat teman-teman juga sarannya kalau integritasnya udah nggak bagus, bisnis etiknya nggak bagus, mending pertimbangin deh. Jangan cuma karena dia punya uang terus kita masukin dia ke dalam bisnis kita, bahasanya apa ya, makan hati, herd eating gitu loh. Nanti ujung-ujungnya bakal makan hati gitu loh. Karena orang kalau udah nggak punya integritas, nggak punya apa namanya, nggak punya bisnis etik yang bagus, ini masalah. Ya, integrity ini lebih kepada akhlak, ya, akhlak, ya, dalam hubungan manusiawi ini nih mesti bagus gitu loh. Terus komitmen juga tuh ada trust di situ. Ya, mesti ada kepercayaan. Namanya juga kita berpartner, apalagi kalau partnernya ini paling paling sering gini. Ini paling sering kejadian. Masuk partner, dia yang punya uang. Dia yang punya uang, yang satu partnernya itu ngejalanin operasional. Selalu kalau yang punya uang bilang gini, "Oke, Bro, lu yang jalanin operasional, produksi dan lain-lain, gue investor yang masukin uang, gue yang kontrol keuangan ya." Oke. Kalau nggak percaya kepercayaan, itu pasti ada suzon-suzonan tuh. Ada pasti pikiran-pikiran, "Wah, ini bener nggak nih ya uang keluar masuk nih?" Ya, timbul kecurigaan, jadi khawatir. Akhirnya apa? Isu-isu mulai muncul gitu loh. Jadi ketika berpartner, ngebangun trust, menciptakan trust itu penting. Bahkan apa namanya, ini harus di awal nih. Makanya sebelum nanti kita ngomongin gimana pola kerjasamanya, apa aturan kerjasamanya, setelah profile check yang saya pengen bahas adalah komitmen dulu, ya, trust-nya. Terus kedua engagement. Makanya tadi saya bilang kan ini kan kayak pernikahan gitu loh. Ini kita apa namanya meng-engage nih, ya, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Itu gimana cara orang berpartner kok bisa tiba-tiba ada founder startup, ada 5 orang, ada 9 orang. Emang bener tuh, bener gitu loh. Bisa rukun nggak? Ya tadi kalau visi misi dan goals-nya sama, rukun gitu loh. Plus tambah diatur, ada landasannya, ada aturan mainnya. Lebih bagus lagi gitu loh. Jadi banyak sekarang memang eranya kolaborasi ya. Makanya tadi saya bilang saya pun juga menerapkan sekarang kalau bisnis kita berpartner enak. Kita berbagi beban, nggak kita pikirin sendiri. Kadang-kadang nih kalau ini jujur-jujuran ya, kalau saya dulu waktu awal-awal bisnis ya 15-17 tahun yang lalu, kenapa sih nggak mau berpartner? Ego. Ngapain gue berbagi profit dengan buat gue sendiri gitu loh. Orang gue yang tahu otaknya, gue yang tahu bisnisnya kan selalu gitu kan, ego kita kan. Ngapain sih? Sebenarnya enggak, ada keuntungannya berpartner gitu loh. Karena banyak hal yang ternyata kita nggak piawai, kita nggak punya skill atau pengalaman di situ, partner kita melengkapi gitu. Tadi balik lagi ke poin yang sebelumnya. Terus setelah engagement adalah komitmen yang dibangun adalah responsibility, ya, tanggung jawab ini penting banget gitu loh. Kalau saya begitu pas mau berpartner udah pahit-pahitan tuh ngomongnya. Jadi kita nggak ada ngomong manis-manis, ya. Kalau saya sama partner saya tuh udah saling paham. Oke, lu nggak sukanya apa, yang lu suka apa? Sebaliknya dia nanya balik, lu nggak sukanya apa, nggak sukanya apa? Oke. Terus tanggung jawab lu gimana? Komitmennya gimana? Komitmen sama waktu, komitmen sama deadline. Kalau sama antar partner aja deadline-nya sering molor, nggak komitmen, ya itu sih udah tuh apa namanya, kesananya bakalan berantakan semua tuh. Kita mesti komitmen, kita mesti tanggung jawab sama namanya waktu gitu loh. Kalau misalnya kadang-kadang nih sesama founder sama partner, udahlah santai lah kan gue partnernya, gue kan bosnya, kita punya karyawan. Enggak. Biasain deadline. Kapan kita punya jadwal weekly meeting, meeting mingguan hari apa? Komit hari itu jam itu. Alhamdulillah, saya masih berjalan tuh dengan partner-partner saya. Kita punya schedule meeting segala macam. Lebih menumbuhkan rasa kesadaran tanggung jawab gitu loh. Dan kita komitmen sama deadline-deadline tadi. Terus dari sisi poin komitmen ada konsep dan liability ya. Jadi komitmen di awal kita berpartner ini penting banget karena ini kayak kita menyamakan tadi poin-poin apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Dan kalau buat saya itu jadi penting karena nantinya yang memicu isu atau permasalahan atau sengketa nanti terjadi gara-gara ini. Di kemudian hari kita baru tahu, oh ternyata lu orangnya begini, wah ternyata lu nggak sukanya begini ya. Coba lu ngomong dari awal, selalu kan kayak gitu. Kok lu nggak bilang dari awal, kok lu nggak ngomong dari dulu gitu-gitu kan. Karena apa? Di depan nggak pernah terbuka gitu loh. Dan concern-nya para
apa namanya business owner, pelaku usaha, atau si partnernya juga, calon partnernya, investornya, itu kadang-kadang fokusnya tuh selalu sama angka, sama hitung-hitungan. Ini bisnis cuan nggak? Oh, kalau cuan gue masuk. Udah nggak dipikirin tuh siapa profilnya segala macam, nggak dipikirin. Taunya pokoknya otak-otaknya cuan, untung gue masuk. Kalau nggak cuan gue nggak mau. Ya, cuan tapi lihat apa namanya si personal orangnya gitu loh. Bahkan ini bocoran sedikit ya dari teman-teman saya yang memang mereka rutinitasnya sebagai angel investor atau sebagai venture capital ya di VC. Mereka sampai bilang, nih kita tuh sekarang kalau invest ke bisnis, pertama kita lihat bisnisnya, bisnis modelnya, terus kita lihat gimana apa namanya industri bisnisnya, gimana market size-nya, standar lah itu. Tapi yang paling penting zaman sekarang yang kita lihat adalah foundernya. Artinya apa? Yang mereka lihat orangnya nih, siapa nih yang ngejalanin bisnis? Karena sedigital-digitalnya bisnis sekarang, tetap ada orangnya yang menjalankan, CEO-nya, foundernya. Jadi bahasa mereka sekarang tuh kita bukan cuma invest ke bisnis, bukan cuma invest ke bisnis, tapi kita invest ke people, ke orangnya, gitu. Maka dilihat orangnya. Investor juga akan ngelihat gitu. Ini kalau saya ngomong investor, ini relate ya, karena investor itu kita di dalam bisnis kita anggap sebagai partner juga, namanya partner investor. Nanti investor kebagi lagi tahapannya. Ada yang investor strategik investor, atau dia yang ikut terlibat. Ada yang seperti itu. Ya, saya juga ada beberapa masuk ke perusahaan, saya jadi strategic investor. Kita masuk plus kita ngembangin, gitu lah. Ada juga yang memang istilahnya pasif investor. Jadi ya udah mereka cuma taruh duit doang. Itu ada. Itu gimana aturan mainnya itu macam-macam, tergantung kesepakatan. Tapi intinya apa? Investor itu juga mau masuk ke bisnis zaman sekarang ya, itu mereka nggak cuma ngeliat bisnisnya doang, oh menguntungkan di atas kertas, enggak. Mereka lihat orangnya gitu loh. Di atas kertas kan bisa, ya maaf bisa dimanipulasi kan datanya gitu loh. Bisa dirubah-rubah angkanya, oh dibikin jadi profit, oh jadi pertumbuhannya sekian persen, bisa aja. Tapi balik lagi, kalau people-nya, profilnya nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Gitu. Data masih bisa dimanipulasi, dibohongin dalam tanda kutip. Tapi orangnya enggak. Kalau tadi dia punya rekam jejak yang nggak bagus, profilnya ternyata ya kredibilitasnya kurang bagus, integritasnya kurang bagus, itu nggak bisa dibohongin. Dan itu diperbaikinnya agak sulit. Makanya buat teman-teman sebagai business owner, business founder, saran saya berpesan dan bersharing, jaga-jaga deh namanya integritas kita di dalam bisnis. Kita jaga nama baik kita, karena bisnis ini kadang-kadang lingkupnya kecil. Kita punya masalah sama si A, kita tutupin, taunya nanti si B tahu, si C tahu. Wah, kalau orang udah punya nama yang rusak atau buruk di bisnis, resiko banget buat ke depannya. Oke, next, setelah kita udah profile check, kita udah bicarain nih komitmennya, tadi panjang lebar ya, kita udah menyamakan persepsi, udah ngebahas visi misi, goals. Yang berikutnya adalah kita butuh pedoman, kita butuh guideline-nya, kita butuh aturan main. Ya, kalau di mobil aja tuh ketika kita mengendarai mobil sebenarnya kan ada manual book ya, buku pedoman ya. Di situ kita bisa lihat nih, oh nih mobil nyalainnya begini, sama. Di dalam kerjasama, di dalam berpartner kita butuh guideline-nya, kita butuh pedoman. Ya, makanya dibilang buku pedoman, buku atau aturan main itu kita perlu. Ya, bahasanya adalah term and condition lah gitu, syarat dan ketentuan. Dituangkan di mana? Dituangkan di dalam perjanjian dan kontrak. Nah, ini kita mulai masuk nih, ya. Gimana strateginya, gimana cara untuk menuangkan kontrak bisnis, ya, perjanjian bisnis bersama partner. Ada istilah sekarang namanya founder agreement. Ya, itu istilah aja sih, istilah yang sekarang muncul. Sebenarnya ini perjanjian kerjasama antar para pemilik bisnis. Intinya sederhananya seperti itu. Dulunya orang pakai bahasanya perjanjian kerjasama. Sekarang muncul istilah founder agreement karena banyak istilah-istilah sekarang pendiri bisnis itu disebutnya founder, co-founder seperti itu. Nah, kita agak teknis sedikit masalah perjanjian. Kenapa di sini pakai istilah perjanjian atau kontrak? Kenapa saya masukin dua-duanya? Karena sering terjadi perdebatan nih, sering nanya, Bang, sama nggak sih perjanjian sama kontrak? Kayaknya beda ya. Perjanjian untuk yang sifatnya non komersil, kalau kontrak itu untuk yang komersil, yang bisnis sebenarnya nggak? Enggak. Ya, saya bisa sampaikan enggak. Ini hanya masalah nama doang.
style aja. Kita mau sebutnya kontrak, mau sebutnya perjanjian nggak apa-apa, gitu loh. Asal jangan double-double. Saya pernah ketemu perjanjian, nge-review perjanjian klien, tulisannya perjanjian kontrak. Jadi udah perjanjian kontrak kerjasama gitu. Perjanjian kontrak jual beli ya enggak. Itu lebih kepada kurang tepat aja sih ya. Kurang tepat ya, banyak double-double penggunaan istilah. Tapi masalah perbedaan nggak ada. Nggak ada perbedaannya antara perjanjian dan kontrak. Nah, ngomongin perjanjian sama kontrak, kalau secara hukum namanya kesepakatan atau perjanjian itu bisa tertulis dan tidak tertulis. Masa iya Bang? Iya. Ini kalau bicara sesuai aturan ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata kita bilang, itu kesepakatan itu bisa dibuat secara tertulis dan tidak tertulis. Tapi pertanyaannya atau problemnya adalah gimana kekuatannya yang tertulis, gimana yang tidak tertulis. Gitu. Nah, kalau yang tidak tertulis udah pasti jelas, ya kita nggak punya dokumentasinya. Kita nggak punya pegangannya. Jadi bisa dibilang kekuatannya lemah. Kalau nanti ada masalah, kita nggak punya dokumentasinya, nggak punya filenya. Gitu loh. Bisa aja kan orang ingkar. Bisa nggak? Bisa. Saya berpartner nih, atau si A, si B berpartner. Tiba-tiba ada masalah. Kamu kan nggak boleh melakukan ini. Kata siapa? Loh, dulu kan kita pernah atur di perjanjiannya. Perjanjiannya kapan? Yang pada tanggal 1 Januari tahun 1990, jam 10 pagi kita atur perjanjiannya. Emang iya saya pernah ngomong gitu? Nah, bisa dibantah. Atau bisa ditolak pernyataannya. Karena apalagi kita manusia. Kita nih basicnya tuh pelupa gitu loh. Kita sering lupa. Ya, daya ingat kita terbatas. Jadi kalau nggak ada dokumentasi secara tertulis, gimana kita mau ingat? Dan ini sering kejadian nih. Datang ke kantor saya, partner bisnis, ada yang berdua, bertiga datang, tiba-tiba di situ saya setengah ribut lah. Iya ini nggak bisa kan begini. Dulu kan kita pernah atur. Diatur di mana? Partnernya balas tuh nanya, diatur di mana? Diatur yang waktu itu kita pernah ketemu di coffee shop, bahas, ingat nggak? Yang kita tulis kita bikin konsepnya di kertas. Nah, terus saya tanya dong, saya potong, sorry, ini ada perjanjiannya? Nggak ada. Susah kan? Kita mau balik lagi tadi, mau pegang pedomannya atau guideline-nya kemana gitu loh. Rujukannya kemana? Gitu loh. Makanya itu kelemahannya ketika bikin perjanjian atau bikin kesepakatan tidak tertulis. Makanya yang paling baik adalah yang saya saranin bikin perjanjian itu harus tertulis. Harus tertulis. Formatnya gimana? Format ini masalah nomor 2. Ya, nggak usah terpaku sama format. Tapi yang penting harus tertulis, gitu loh. Karena sering banget saya nemuin, atau bahkan saya pernah ngalamin sendiri. Kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba ketemu orang ngobrol-ngobrol, ternyata dapat kesepakatan. Wih keren nih, ada ide bisnis nih. Ada ide bisnis, kesepakatan kan. Nah, itu kadang-kadang nggak dibuat tertulis tuh. Oke, salaman nih, oke, komit ya, udah lupa. Saran saya dibuat tertulis. Ambil aja kertas kayak lagi di coffee shop, tulis atau zaman sekarang udah keren, ada iPad kan, udah tulis aja di iPad-nya di notebook-nya atau di apa, tulis segala macam, tanda tangan berdua, pegang aja dulu, itu jadi pegangan. Ya, paling tidak ada kesepakatan yang kita tuangkan secara tertulis, ya, itu jadi referensi kita, jadi pedoman kita. Jadi paling tidak ketika ada pihak yang menolak atau tidak menjalankan kesepakatannya, kita tahu mesti ngerujuknya kemana. Ada pegangannya seperti itu. Jadi pastikan bikin perjanjian atau kontrak, khususnya perjanjian kerjasama bisnis, pastikan tertulis. Supaya kita ada dokumentasinya. Ya, kita nggak tidak di challenge ya, tidak di argumen balik oleh lawan atau partner kita. Nah, selanjutnya bahasan menarik nih, soal Memorandum of Understanding. Apa sih MOU? Nah, ini wah yang nanya ini udah banyak banget. MOU itu sama kan sama perjanjian sama kontrak? Sama nggak kira-kira? Nah, ini saya pengen tanya balik nih. Kira-kira sama nggak? Mayoritas bilangnya sama. Bahkan kadang-kadang begitu mau bisnis bilangnya, yuk kita bikin MOU itu. Yuk kita bikin MOU bisnis yuk. Kita bikin MOU kerjasama. Sama apa enggak? Ini kalau secara aturan, secara kaidah, dan secara penjelasan, Memorandum of Understanding atau MOU itu berbeda, teman-teman, dengan perjanjian. Masa Bang? Iya, berbeda. Tapi di luaran sama aja. Nah, ini kan masalah persepsi di luaran. MOU itu namanya aja udah Memorandum of Understanding. Itu adalah nota kesepemahaman atau perjanjian pendahuluan. Jadi ketika teman-teman nih,
ya, punya ide bisnis, ketemu sama temennya di coffee shop, sama partnernya, ngobrol-ngobrol, kita kayak punya ide bagus nih, kita mau bikin bisnis clothing. Nanti bisnis clothing model bajunya adalah streetwear, kaos. Nanti kita bikin sweater, nanti kita bikin baju motor. Oke, keren-keren segalanya, ngomongin konsep. Wah, kira-kira nanti ini perlu modal 100 juta. Nanti jualnya online, bla bla. Itu konsep-konsep yang diomongin ketika dibikin tertulis, itu namanya MOU. Tinggal teman-teman mau ini terusin atau diseriusin atau enggak tuh kesepakatannya. Kalau diterusin, bisa dua. MOU-nya jadi perjanjian, atau abis MOU itu dibikin perjanjian lain yang lebih rinci. Ya. Jadi sering kejadian adalah niatnya pengen bikin perjanjian langsung, tapi dibikinnya MOU. Gitu. Jadi secara sederhana, ya kalau dari dari mentor saya dan dari guru saya namanya Pak Ricardo Simanjuntak, itu dia memberikan definisi kalau Memorandum of Understanding atau MOU itu tidak memiliki akibat hukum. Jadi kasarnya, kalau apa yang kita tuangkan di MOU tadi, kesepakatan pendahuluan itu, kita nggak bisa penuhin, nggak bisa dianggap one prestasi, atau kita nggak bisa dianggap, wah kamu udah lalai nih, wah kamu udah salah, nggak bisa. Karena masih sifatnya kesepakatan pendahuluan. Baru kesepakatan aja gitu. Ya. Kalau kita ibaratnya meeting tuh kita bikin MOM tuh, minute of meeting, atau pertemuan rapat. Nah itu MOU tuh kayak gitu sama. Memorandum of Understanding, kita nyamain kesepahaman aja, kita nyamain kesepakatan, itu MOU. Gitu loh. Nah, Bang, tapi kalau ada MOU tapi isinya perjanjian, salah apa enggak? Enggak, itu masalah cuma titel aja. Kalau saya tipikal yang enggak terlalu mempermasalahkan masalah judul. Nggak mau masalah, tadi judulnya mau namanya perjanjian, kontrak, MOU. Intinya adalah gimana isinya. Yang paling penting itu, gimana isinya. Jangan terpaku sama judulnya aja. Tapi pada kesempatan ini saya mau sharing ya, supaya ada manfaatnya juga, ada edukasi dan ada informasi buat teman-teman, ada ilmu baru, bahwa tadi MOU itu sama perjanjian sama kontrak pada dasarnya berbeda. Pada ketentuannya lazimnya itu berbeda. Tapi kalau pada prakteknya orang bikin MOU isinya tapi udah kayak perjanjian, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah ya. Nah, oke, lanjut. Lanjut, kita masuk ke slide berikutnya mengenai tahapan kerja sama. Apa aja sih tahapan kerja sama? Ini yang perlu kita atur dan ini kita perlu balik lagi sepakati bersama. Saya bagi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap awal, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran. Tahap awal apa sih? Tahap awal nih kalau sederhananya, kalau pakai contoh mau mendirikan usaha baru, ya, mau menjalankan usaha baru, waktu kita ngomongin gimana cara mendirikan si usahanya, gimana produksi awalnya, berapa modal awalnya, gimana tempatnya, nyari tempatnya, ini kita anggap nih tahap awal, tahap operasional di awal, gitu loh. Itu atur sedetail-detailnya, dan pada umumnya biasanya sepengalaman saya, ya teman-teman pasti juga sudah punya pengalaman di sini, ya. Di tahap awal nggak ada masalah. Nah, di tahap pelaksanaan ini yang sepengalaman saya lagi, ya, nemuin beberapa kasus. Ini kadang-kadang para pelaku usaha, para partner di dalam bisnis mulai mengendorkan aturan mainnya. Jadi kadang-kadang mereka nggak atur tuh masalah pelaksanaan. Jadi waktu pas awal ngomongin uang modal 100 juta, ya kayaknya pada kurang lebih deh. Alah, gue kurang lebih sama lu bro, gue kan temenan sama lu. Udahlah, santai lah. Ini siapa yang ngatur duit? Ah udah gampang lu aja. 100 juta nih ngomongnya, modal awal. Setorannya 50 juta masih kecil. Tapi nanti kalau udah nilainya 10M, nah ini nih yang suka selalu jadi isu. Pada saat pelaksanaan, modalnya udah atau bisnisnya nilainya udah 10M. Udah 15M, udah 20M, atau MMM besar, atau sampai triliunan. Nah ini nih jadi polemik isu. Gimana nih pengaturannya? Apa batasannya? Oh, lu kan ditunjuk sebagai CEO, tapi lu nggak boleh semena-mena dong. Masa lu bisa ngegunain uang perusahaan segitu besar? Nah, suka ada bahasan seperti itu kan. Ini perlu ada aturan mainnya. Makanya di dalam tahapan kerjasama, ini perlu diatur pada saat tahap pelaksanaan. Gimana aturan mainnya? Nanti kalau kita udah profitnya sampai angka tertentu, itu gimana cara ngebaginya? Sebentar ya teman-teman, saya minum dulu sebentar. Oke, lanjut ya. Jadi gimana cara pengaturannya itu perlu diatur. Misal contoh kayak gini,
sering kan teman-teman mungkin bikin kesepakatan bisnis seperti ini. Bisnis baru jalan nih, modalnya tadi contoh 100 juta. Tahun pertama masih dianggap bisnisnya kayaknya nggak menguntungkan lah, atau bahkan rugi. Ya bisa impas aja udah bagus. Ternyata bisnisnya untung nih, tapi cuma 10%. Teman-teman sepakat, oke deh kita nggak bagi deh dividennya atau profitnya. Ya, oke. Tahun kedua ternyata untung lagi, untungnya udah naik jadi 30%. Kita nggak bagi deh. Begitu tahun ketiga, ternyata untungnya udah sampai 50%. Ayo deh kita bagi yuk, gitu loh. Nah, kadang-kadang teman-teman suka ada bikin kesepakatan kayak gini, nanti kalau profitnya udah sampai angka tertentu, misalnya udah 500 juta, kita pembagian dividennya jangan per setahun sekali ya, nggak berasa. Kita baginya per 6 bulan aja mau nggak? Nah, itu kan bisa seperti itu kan. Nah, balik lagi tadi kesepakatan kerjasama itu tuh boleh berubah teman-teman. Jadi tengah jalan tuh boleh diberubah, tapi dengan kesepakatan para pihak. Jangan sepihak. Gitu. Kadang-kadang nih, orang yang punya kewenangan lebih atau tadi yang ngerasa dia investornya, dia yang punya saham mayoritas, dalam tanda kutip semena-mena. Tengah jalan tiba-tiba mau ngerubah sepihak. Ini karena bisnisnya udah untung, dividennya kita baginya per 3 bulan ya. Kata si CEO-nya atau si direktur, jangan 3 bulan dong. Atau jangan 6 bulan dong. Nanti gue repot di operasional karena nggak bisa muterin uangnya. Nah, ini kan balik lagi perlu disepakati. Gitu. Makanya ketika ngomongin kerjasama, ini nggak cuma di awal, tapi di tengah-tengah harus diatur. Pertanyaannya adalah, Bang, tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi nanti di tengah jalan. Betul, kita memang belum tahu, tapi kita sudah bisa menggambarkan gimana sih bisnis kita ke depannya. Makanya kalau teman-teman yang mungkin juga memperdalam terkait dengan bisnis ya, secara ilmunya, secara prakteknya, bisnis itu kan ada plan-nya, ada plan jangka pendek, jangka panjang kan ya. Ada setahun, 3 tahun, 5 tahun. Nah, frame atau konsep bisnisnya, kerangka bisnisnya di dalam perjanjian atau kerjasamanya harus udah bicara ke depan. Setahunnya, tahun depan gimana, 3 tahun ke depan gimana, 5 tahun ke depan gimana, gitu loh. Misalnya teman-teman yang memutuskan, nanti kita tahun ketiga kita ini ya fundraising ya, cari modal ya, cari investor ya. Nah, itu harus udah dipikirin, gitu loh. Nah, jadi nanti perjanjiannya, kerjasamanya itu udah bisa mengatur kurang lebih untuk 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Kalau seandainya ternyata aturannya udah lagi tidak bisa dibilang tidak relevan lagi dengan kondisi nanti, gimana solusinya? Ya tinggal disesuaikan. Ya, di dalam perjanjian itu boleh melakukan namanya amandemen atau adendum, tapi balik lagi dengan kesepakatan dari para pihaknya. Yang terakhir, tahapan yang berikutnya selalu saya sebut namanya pengakhiran. Nah, ini yang sering terjadi miss oleh para pelaku bisnis, para founder, para bisnis partner. Mereka cuma ngatur perjanjian itu di awal, di tengah-tengah pada saat pelaksanaan, tapi pas pengakhiran nggak diatur. Loh, emang kita perlu ngatur pengakhiran? Perlu. Kalau bahasa sekarang nih, kalau orang mau keluar, mau exit, gimana sih aturan mainnya? Itu perlu diatur. Jangan akhirnya karena nggak ada aturannya, ini berpotensi menjadi sengketa. Dan yang sering saya hadapin, khususnya udah 2 tahun belakangan ini, itu masalah isunya di akhir. Jadi ketika ada yang mau keluar, sebabnya macam-macam, karena nggak cocok, kayak ada ribut, ada mungkin memang ya udah deh saya udah ngerasa untung di bisnis ini, memang pengen keluar aja, gitu. Nah tapi nggak pernah ada aturan jelasnya. Ini apalagi kalau bisnisnya itu perorangan. Kalau perorangan kan ya udah, kalau punya perjanjian sih bagus, ada rujukannya. Bayangin kalau nggak punya perjanjian, mau dirujuk kemana? Kalau bisnis yang berpartner berbentuk perusahaan PT, nah Undang-Undang Perseroan Terbatas tuh, ya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 itu punya aturan main tentang pengakhiran atau disebutnya pembubaran. Kalau kita mau bubar, mau likuidasi itu gimana? Atau kalau misalnya orang nggak mau, perusahaan yang nggak mau dibubarin, tapi salah satu pihak mau keluar, itu ada aturan mainnya. Kalau berdasarkan Undang-Undang PT nih ya, kalau pemegang saham mau keluar, itu dia, ini bayang nih, Masya Allah ya. Jadi hukum positif kita sama hukum agama tuh matching. Kasarnya adabnya itu pemegang saham yang mau keluar itu nawarin dulu ke pemegang saham yang ada. Jadi jangan tiba-tiba keluar jual ke orang lain. Enggak. Tapi kita nawarin dulu ke pemegang saham existing namanya. Emang ya aturan gitu? Ada. Prosesnya disebutnya namanya right issue. Ya kalau teman-teman pernah dengar. Itu nawarin saham ke pemegang saham yang ada, yang existing. Itu ada di UPT aturannya. Ya. Nah, jadi itu kalau bentuknya PT ada aturan main.
apalagi kalau bentuknya PT terus ada perjanjiannya lagi, mungkin bikin shareholder agreement, perjanjian pemegang saham, itu bisa diatur, atau bikin juga namanya founder agreement, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya bisnisnya yang perorangan, nah ini udah wajib banget mutlak perjanjian kerjasamanya itu harus mengatur hal-hal seperti itu. Tapi di kesempatan ini ya, karena udah nyinggung masalah PT, saya sih agak saran kalau misalnya bisnis yang berpartner, ya, yang bisnisnya berpartner, saya sih saran mendingan bikin PT deh. Karena apa? Ini lebih jelas juga aturan mainnya. Masing-masing pihak itu punya pegangannya tuh jelas, kan pengennya pegang saham kan. Persentase sahamnya berapa persen. Nah, kalau di PT itu jelas banget komposisinya. Si A megang berapa persen saham, berapa lembar saham, si B berapa, dan seterusnya. Nah, terkait masalah pengakhiran atau exit ini, tadi yang saya bilang sering jadi isunya di mana? Ketika orang mau keluar. Ketika dia mau keluar, ini mereka nggak punya acuan. Oke, ketika saya mau jual saham nih, hitungnya gimana sih? Ada beberapa orang, ya, ini terlepas dari benar apa enggak ya, nanti kita koreksinya setelah ini pembahasannya. Tapi intinya gini, ini contoh aja, misalnya ada si A, si B, dia berbisnis, modal awal katakan 50 juta, 100 juta. Tiba-tiba jalan 5 tahun, dia bilang, ya udahlah, saya mau keluar aja dari bisnis ini, gitu ya. Mau keluar aja dari bisnis ini. Oke, dia akhirnya keluar dari si bisnisnya. Begitu keluar, tiba-tiba dia bilang, saya mau jual saham saya. Sependek pemahaman dia, oke, berarti kamu tinggal beli lagi saham saya 50% senilai 50 juta. Dari mana nilainya? Kan dulu saya setoran modal 50 juta. Bener apa enggak kira-kira? Nah, teman-teman bisa jawab sendiri. Bener apa enggak kira-kira? Siapa yang diuntungin tuh kalau sahamnya dibelinya 50 juta lagi? Ya kan? Yang lazim itu perusahaan itu ketika mau, atau saham dia ketika mau dijual atau mau dibeli, itu pakai nilai valuasi harga terkini bisnisnya. Ya bisnis waktu awal nilainya modal awal 100 juta, ya waktu pas nanti mau dijual nggak bisa pakai angka 100 juta. Kalau sekarang ternyata bisnisnya nilai udah 5M, plus aset, plus piutang, dan lain-lainnya, ternyata di total-total semua nilai bisnisnya 20M, 50%-nya 10M. Ya kan? Masa mau pakai angka 100 juta? Kan nggak tepat. Gitu loh. Kalau di PT gimana? PT jelas banget. Ya, kalau di Undang-Undang PT bilang, perhitungan tadi saham itu berdasarkan nilai buku. Nilai buku ya nilai yang berjalan. Nah, makanya ini sekalian juga mengingatkan dan menyampaikan kepada teman-teman ketika berbisnis pastiin punya laporan keuangan, ya. Karena laporan keuangan itu tuh jadi dashboard kita. Jadi ketika nanti ada orang tadi kayak mau keluar, mau jual sahamnya, kita ngitung bisnis kita tuh gampang karena punya laporan keuangan. Ini beberapa yang sering saya temuin, kendalanya adalah bisnis-bisnis yang skalanya masih UMKM atau ngakunya masih startup, kadang-kadang nggak aware atau kadang-kadang nggak patuh terhadap laporan keuangan. Jadi ketika ada masalah kayak tadi atau mau melakukan tindakan-tindakan bisnis atau mau buat kebijakan bisnis, nggak punya panduan. Ya, makanya tadi selalu dibilang tuh laporan keuangan tuh jadi dashboard dalam bisnis. Karena kita untuk nentuin bisnis kapan mau ngebut, kapan bensinnya habis tuh udah laporan keuangan tuh. Wah, cash flow kita habis nih, bensinnya habis. Ternyata kita mesti servis nih, engine-nya nyala. Makanya kalau orang selalu mengibaratkan, menganalogikan laporan keuangan tuh kayak dashboard. Oke, jadi itu tahapan kerjasama di awal, pelaksanaan, dan pengakhiran. Nah, tadi kita udah ngatur nih, ya, tahapan kerjasama seperti itu. Kita ceritanya udah bikin perjanjian. Ternyata tiba-tiba qadarullah kita nggak bisa tahan, ternyata terjadi sengketa. Nah, ini gimana sih penyelesaiannya gitu loh? Apa yang harus kita tempuh gitu? Yang paling pertama adalah kita kembalikan ke perjanjian. Makanya ini pentingnya punya perjanjian dan pastikan tertulis. Di perjanjian ngaturnya seperti apa? Udah pasti, udah lazimnya, atau teman-teman boleh ngambil template dari manapun, apalagi itu dari Google, pasti kalau ada sengketa bilangnya adalah apabila terjadi perselisihan diselesaikan secara musyawarah. Betul. Itu adalah penyelesaian yang terbaik adalah musyawarah. Maksimalkan. Walaupun saya lawyer, walaupun saya konsultan hukum, saya nggak buru-buru tuh nyaranin ke klien-klien saya, udah deh gugat-gugat aja deh, udah laporin polisi. Enggak. Ini bisnis. Pengennya balik jadi profit lagi, jadi uang. Jadi kalau kita bisa selesaikan secara negosiasi, secara musyawarah, tempuh. Gitu. Jadi kalau udah jadi sengketa, apa yang mesti kita lakukan pertama kali? Ini saran saya, negosiasi. Kita duduk lagi berdua, kita ngobrol lagi.
ingat-ingat lagi zaman kita dulu PDKT sama si partner kita, dulu kita bikin kesepakatan di coffee shop, ngapain sih? Oh iya kita begini, begini, begini. Coba yuk, kita ngobrol lagi yuk, kita flashback lagi kalau kata anak zaman sekarang ya. Kita ingat-ingat lagi dulu tuh gimana sih kesepakatan yang kita buat. Diingat ya, diingat-ingat lagi, terus kita coba tuangin lagi. Nanti dari negosiasi ini akan muncul hasil kesepakatan baru atau biasa disebutnya hasil renegosiasi. Boleh nggak? Boleh. Nanti tadi perjanjiannya tinggal di amandemen atau di adendum. Atau kalau teman-teman udah ceritanya udah bersengketa, boleh loh lagi bersengketa tiba-tiba damai bikin perjanjian perdamaian. Gitu. Itu saya sering banget tuh dampingin klien, alhamdulillah kita tengahi, kita sebagai negosiatornya atau sebagai mediatornya, ternyata nggak jadi ribut, berdamai. Nah, kita bikinin tuh perjanjian perdamaian. Gitu. Jadi semua happy lagi. Tujuannya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata negosiasinya nggak berjalan dengan baik, apa sih langkah yang kita ambil? Nah, di hukum itu ya, di aturan hukum kita, di hukum positif kita itu mengatur ada 2 penyelesaian atau 2 pendekatan. Atau ada upaya hukum yang disebut secara upaya perdata atau pidana. Nah, ini saya mau jelasin sedikit aja, saya nggak mau detail di sini ya, karena kita konteksnya di sini dalam konteks bisnis, bukan dalam webinar hukum formil yang berat-berat, pasal-pasalan, enggak. Intinya penyelesaian bisnis itu kebagi 2 ya. Kalau bisnis ini kebagi 2, ada perdata, ada pidana. Enggak semuanya masalah bisnis itu cuma bisa diselesaikan perdata, bisa juga ke pidana. Nah, kelompoknya? Intinya gini, kalau teman-teman dirugikan atau dia one prestasi, atau dia lalai, atau dia cedera janji, nggak menjalani kesepakatan, nggak menjalani hak dan kewajibannya, itu ranahnya perdata, karena hubungannya sama perjanjian, sama kesepakatan. Tapi kalau partnernya teman-teman ternyata nipu, ternyata ngegelapin, mencuri uang, mencuri aset, dan lain-lain, itu masuknya ranah pidana. Ada case, bisnisnya partneran, tiba-tiba mereknya lupa didaftarin, begitu bisnisnya cekcok, kasus, tiba-tiba dia bikin bisnis baru, resepnya diambil, brandnya diambil, langsung didaftarin. Yang si owner atau foundernya yang lama, wah marah-marah. Gimana? Kira-kira dia mesti ngapain? Gugat perdata atau gugat pidana? Atau nuntut bikin laporan polisi? Nah, teman-teman udah tahu ya dengan analogi tadi. Jadi kalau sifatnya tadi masalah kerugian, one prestasi, masalah perjanjian, tuntutnya ke perdata. Tapi kalau dia nipu, dia nyuri, dia melakukan kalau sekarang ada lagi pencemaran nama baik ya, pakai undang-undang ITE dan lain-lain, itu masuknya ke pidana. Ya. Nah, kita bahas penyelesaiannya. Kalau perdata itu penyelesaiannya ada 2, pengadilan atau arbitrase. Pengadilan ini kalau teman-teman nggak ngatur spesifik pengadilan mana, ini udah otomatis pakai pengadilan negeri. Loh, emang ada pengadilan lain Bang selain pengadilan negeri? Ada, pengadilan agama. Jadi ini bocoran buat teman-teman. Kalau teman-teman pakai konsep bisnisnya syariah, pakai ekonomi syariah, itu berdasarkan undang-undang peradilan kita boleh diselesaikan di pengadilan agama. Ya, ini boleh. Gitu loh. Boleh diselesaikan di pengadilan agama. Makanya di pengadilan ini bisa 2, bisa negeri, bisa agama. Atau ada yang namanya arbitrase. Teman-teman mungkin pernah ketemu perjanjian, ngambil template dari Google, ternyata di situ disebutin kalau terjadi sengketa akan diselesaikan secara arbitrase menggunakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI. Tahu nggak arbitrase apa? Enggak. Keseringannya cuma copy paste doang, ngambil template gitu lah. Makanya baiknya ketika ngambil draft perjanjian itu dibaca lagi ya, dipahami dulu maksudnya apa. Jadi arbitrase itu teman-teman, dia seperti pengadilan, dia adalah badan ya, independen, dan keputusannya final and binding juga, mengikat gitu ya. Itu dia dipimpinnya bukan nama hakim, namanya arbiter dipimpinnya gitu lah. Bagusnya arbitrase ini adalah profesional. Jadi kalau teman-teman punya kasus misalnya di bidang konstruksi, bisa tuh nyari arbiternya yang background-nya konstruksi, yang background-nya listrik, tambang, itu bisa. Kita waktu itu pernah ada kasus arbitrase, saya dampingin klien saya itu digugat oleh salah satu BUMN di bidang konstruksi. Itu kita milih arbiternya background-nya yang konstruksi supaya ngerti gitu loh. Ngerti apa yang dipermasalahin. Kelebihannya arbitrase tuh itu. Kalau di pengadilan rata-rata tuh hakim background-nya hukum semua. Kalau di arbitrase enggak. Tapi arbitrase ini selain kelebihan itu, dan kelebihan kedua adalah prosesnya jauh lebih cepat karena profesional banget, on time lah waktunya.
Tapi dia punya kekurangan dari sisi biaya, teman-teman. Biayanya besar karena menggunakan persentase. Persentase dari berapa nilai perkaranya. Kalau nggak salah itu di bawah 1 miliar berapa persen. Nanti kalau di atas 1 miliar sampai 3 miliar berapa persen gitu-gitu. Jadi biayanya itu besar. Kecenderungannya kadang-kadang orang cukup berat untuk bayar biaya perkaranya. Dan dia harus dibayar di depan. Dia harus bayar di depan. Gitu. Itu singkatnya mengenai arbitrase. Nah, terus yang selanjutnya adalah kalau pidana ngapain? Kalau pidana kita tinggal bikin laporan ke polisi. Nanti polisi tinggal periksa, kalau memang ternyata bersalah ya tinggal diterusin. Ya, tapi saya nggak mau bahas kedua ini gimana tahapannya karena ini bukan bahasan kita bisa bahas di lain kesempatan. Intinya kalau terjadi sengketa penyelesaiannya bisa dua, berdasarkan porsi kasusnya masing-masing, bisa perdata, bisa pidana di dalam bisnis. Tapi kecenderungannya kalau memang kalau memang kira-kira bisa diselesaikan secara perdata, ambil perdata. Kalau emang secara pidana, selesaikan secara pidana. Oke. Oke, lanjut ke ya. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, ini kasus Holy Wings ini kok kenapa sih kita angkat tiba-tiba di kasus bisnis partner? Apa sih kaitannya? Jadi ini agak agak menggelitik saya nih kasus Holy Wings untuk kita bahas malam ini. Karena temanya bisnis partner, kayaknya teman-teman pelaku usaha nih harus tahu gitu loh. Bang, kita mau bahas apa? Kita mau bahas masalah penistaan agama? Enggak, itu udah jelas lah. Kita nggak usah bahas masalah penistaan agamanya, gimana strategi marketingnya, gue nggak mau bahas itu. Saya nggak mau bahas itu. Tapi yang mau bahas adalah, ya poinnya di sini, yang teman-teman harus bisa ambil nih pelaku usaha. Jadi kalau kita ngelihat satu permasalahan kasus, kita jangan terlalu kebawa sama, wah ini euforianya lagi ngebahas tentang penistaan agama, wah dia salah-salah. Iya, di situ dia salah. Udah kita sepakat di situ dia salah. Ya mau dari sisi manapun dia salah lah gitu loh dengan konten promosi marketingnya dia. Tapi kita sebagai pelaku bisnis mesti ngelihat dari angle yang berbeda, dari side yang berbeda, ya, dari point of view yang berbeda. Apa? Kalau teman-teman cermatin di dalam kasusnya Holy Wings, ya, itu yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan update berita ya, update berita per saat ini yang dipublish, yang ditetapkan sebagai tersangka adalah karyawannya, tim kreatif. Ya, berdasarkan update yang saya terima hari ini, ada 6 orang tersangka, 6 orang karyawannya. Itu semuanya tim kreatif, orang sosial media, orang desain, kreatif director, sampai head promotion kalau nggak salah. Semuanya orang kreatif. Pertanyaannya, emang bisa ya yang tanggung jawab itu karyawannya? Terus gimana sama CEO, gimana sama direktur? Emang nggak bisa tanggung jawab? Nah ini kaitannya bahasannya sama yang kita mau bahas malam ini ya. Yang kita lagi bahas malam ini terkait dengan bisnis partner. Sedikit saya jelasin. Kalau bisnis itu dijalani sama perorangan, itu yang tanggung jawab atau bisnisnya itu, ya segala tanggung jawab terhadap bisnisnya itu melekatnya atau jadi beban tanggung jawabnya si owner atau si pemiliknya. Kalau bisnisnya perorangan. Tapi kalau bisnisnya perusahaan, itu tanggung jawabnya ada pada si CEO atau direktur. Sebenarnya kalau di dalam hukum positif kita nggak ada jabatan CEO. Jadi kalau teman-teman yang bikin PT, jangan pernah berharap di aktenya ada nama CEO. Chief Executive Officer itu nggak ada. Adanya direktur. Kalau direkturnya lebih dari satu, adanya direktur utama. Ya, jadi yang tanggung jawab itu direktur. Masa sih Bang yang tanggung jawab direktur? Iya, berdasarkan UU PT. UU PT bilang direktur itu bertanggung jawab di luar dan di dalam pengadilan. Maksudnya apa? Dia bertanggung jawab secara penuh terhadap bisnisnya. Jadi di kasusnya Holy Wings, setelah kita coba cari tahu dan kita sama-sama tahu bisa temukan, Holy Wings ini berbentuk PT. Jadi harusnya kalau dia berbentuk PT, kembali ke yang tadi aturan tadi, yang tanggung jawab ya secara bisnis, direkturnya atau CEO-nya harus ikut tanggung jawab. Gitu loh. Bang, gue masih belum paham nih, apa nih hubungannya sama bisnis partner sama kita? Ini yang gue mau kaitin sama bahasan malam ini. Kita nih ya sebagai bisnis partner ya, yang jabatannya sebagai founder, sebagai pemilik usaha, sebagai penanggung jawab, sebagai direktur, harus tahu kewenangan tugas kita. Wewenang kita apa? Ini kadang-kadang nggak pernah diatur nih ketika berpartner. Gitu loh. Contoh misalnya kayak gini. Katakan misalnya, oke lah, kejadiannya karena kelalaian tim dari tim, kita anggap ini namanya tim kreatif atau tim marketing lah, gitu loh. Pertanyaannya adalah, siapa
yang berwenang atau bertanggung jawab membawahi atau mengontrol divisi marketing ini. Oh, kita kan bisnisnya partneran nih ya. Ini ceritanya namanya bukan Holy Wings lah, namanya anggaplah brandnya teman-teman, misalnya namanya ayam geprek susu misalnya gitu lah. Namanya ayam geprek si Fulan gitu loh. Oh, saya bisnisnya berdua. Saya udah sepakat kalau saya fokusnya di produksi sama di operation. Nah, kalau si partner saya, dia tuh ngurusin marketing, finance, segala macam. Nah, kalau dia ngurusin marketing, berarti kayak kasus-kasus kayak Holy Wings ini, urusan kreatif, berarti ada di bawah dia dong. Bisa nggak dia lepas tangan? Dia bilang, oh saya nggak tahu menau, itu urusan tim saya, kreatif saya. Dia lalai. Kalau semua para direktur, para CEO, cara kerjanya kayak bosnya Holy Wings, nggak ada yang mau lagi jadi tim kreatif. Karena resikonya gede. Salah bikin konten masuk penjara. Ya, ini pelajaran nih. Kita sebagai founder, sebagai owner, sebagai CEO, sebagai direktur, tadi integritasnya dan knowledge-nya juga harus paham. Ya bisa dilempar gitu aja. Itu salah kamu karyawan. Gitu loh. Ini contoh lagi, pakai contoh Holy Wings saja karena ada di depan mata dan lagi viral ya sekarang. Atau konteks kasusnya Holy Wings, ini kan dianggap kan itu salah karyawan gitu. Memang karyawannya atau tim kreatifnya nggak ada SOP. Kan balik lagi, semua kan berdasarkan approval dari atasannya. Yang bikin persetujuan kan atasnya. Nah, jadi kita nih sebagian di atas itu juga harus mengetahui. Ini jangan sampai pakai konsep konsep bisnis, kata motivator, wah bisnis itu mesti autopilot, ownernya atau foundernya, CEO-nya jalan-jalan aja. Nggak bisa. Boleh jalan-jalan, tapi mesti tahu bisnisnya gimana. Gitu loh. Ini juga jadi penting. Gitu loh. Jadi ketika kita ngejalanin bisnis atau berpartner, pembagian tugas kita jelas. Kamu megang ranah apa? Jadi nggak bisa, ini ranahnya tim kamu nih, kreatif nih, marketing harus tanggung jawab nih. Gitu loh. Terus kata si direktur marketingnya, oh ini bukan salah saya, ini salah tim saya. Dia aja suruh tanggung jawab. Kalau memang ini dalam hal ya, dalam hal si direktur atau CEO-nya Holy Wings ini ternyata memang antara direkturnya ke bawahnya udah menjalankan SOP, tapi di bawahnya eksekusi yang salah, itu lain cerita. Itu ada pembuktiannya. Tapi intinya, saya nggak mau mendalami lebih jauh tentang Holy Wings. Kita nggak mau menduga lebih jauh, kita berasumsi lebih jauh terhadap pemeriksaan ini. Tapi intinya sewajarnya gitu ya. Direkturnya harus tanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan berarti dia harus sama-sama ditetapkan tersangka, bersalah, habis itu di penjara, enggak. Tapi intinya Pak, direktur, CEO itu harus bertanggung jawab. Ikut diperiksa. Lalu nanti dia menyampaikan. Kalau memang dia sudah menjalankan perannya dan dia bisa membuktikan ini pure karena kelalaian dari timnya, gitu loh. Misalnya dia udah bilang, jangan jalani nih promosi ini promosi nggak bagus. Tapi ternyata timnya tetap ngejalanin, berarti kan dia salah. Menjalankan apa yang tidak diperintahkan oleh atasannya. Jadinya yang salah adalah karyawannya. Tapi kalau dalam hal ini, direkturnya nggak pernah ngecek, direkturnya ngelepas gitu aja, nggak pernah monitor, nggak pernah evaluasi, tiba-tiba begitu ada masalah, dia bilang, kamu tanggung jawab sendiri. Nah, ini nggak bisa. Tadi, pentingnya komitmen kita selaku founder, selaku CEO, selaku owner dalam menjalankan bisnis. Kenapa? Karena balik lagi, kita ini berbisnis, yang kita cari itu kita pengen bisnisnya aman, ya, halal, dan yang terakhir adalah berkah, ya. Berkah adalah berkah untuk bisnis kita, untuk tim kita, untuk karyawan kita, karena kita bisnis kita bisa besar juga salah satunya karena dampak dan pengaruh dari tim. Ya, kita mesti sadar itu, kita mesti tahu itu, dan kita harus memberikan reward lah kepada tim kita gitu. Jangan malah itu jadikan tumbal dalam tanda kutip ya, dijadikan bumper kita tim kita, enggak. Jangan jadikan bisnis kita enggak berkah dengan hal-hal seperti itu. Gimana untuk mencapai bisnis yang aman, halal dan berkah? Clue-nya adalah Hibra bisa sampaikanlah bisnis harus legal. Ya, insya Allah dengan bisnis harus legal kita bisa mencapai bisnis yang aman, yang halal dan yang berkah insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang punya pertanyaan silakan. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya yang sudah gabung dari awal. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Saya kembalikan ke admin, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Husni atas materi dan penjelasannya. Sangat luar biasa dan semoga bermanfaat untuk kita semua yang hadir di diskusi bersama Hibra malam ini. Oke, di sini sudah ada banyak pertanyaan. Mungkin akan saya bacakan dari Kak Lana. Silahkan raise hand
untuk Kalana. Jadi pertanyaannya, saya sudah jalan 4 bulan berpartner, sudah ada 4 orang dengan bagian masing-masing, tapi kita masih saling backup gitu dengan tugas masing-masing. Dan profit masih belum begitu besar, masih di bawah 5 juta. Apa perlu juga dibuat perjanjian kerjasama? Silakan Pak Husni untuk dijawab. Oke. Sebelum menjawab, nanti insya Allah karena ini waktunya masih cukup panjang, mudah-mudahan kita bisa bacain semua pertanyaannya, Cak. Jadi nggak apa-apa, nggak usah dipilih, kita bacain aja satu-satu dan kita tampung semua. Insya Allah masih cukup ya. Mudah-mudahan teman-temannya juga masih sabar mau ikut terus live ya, insya Allah. Oke, balik ke pertanyaan tadi. Perlu atau nggak perlu? Perlu banget. Karena tadi yang seperti saya udah sampaikan, ketika ngatur kesepakatan atau perjanjian bisnis, itu memang idealnya di awal. Karena kalau udah di akhir, ya kadang-kadang nih problemnya tuh makin keruh. Bukan nggak bisa diatur, masih bisa, tapi lebih keruh gitu loh. Mending di awal. Itu pertama. Terus kedua, ini lebih kepada psikologis ya. Psikologis, kalau kita masih ngomongin hal yang kecil, ngobrolnya masih enak. Tapi kalau udah ngomongin yang gede, ngobrol ini kadang-kadang punya ego masing-masing. Tadi, kalau profitnya masih 5 juta, ngobrol masih enak. Masih kurang lebih. Nah, pada saat itu kita atur tuh kesepakatan sebaik-baiknya. Karena nanti kalau 5 jutanya udah 5M, percaya deh, ngobrolnya beda tuh kalau udah 5M. Gitu. Apalagi ya, tadi berpartner misalnya bertiga. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba lah, dalam pelaksanaannya, ternyata yang satu ini tim orang-orangnya marketing atau sales. Jadi kasarnya tuh penjualan sampai 1M, 5M itu datangnya dari dia. Biasa egonya tuh gede. Wah, dia ngerasa ini kan bisnis yang nggak datengin sales kan gue gitu loh. Harusnya gue dong dapat porsi yang lebih gede. Nah, bayangin kalau nggak diatur dari awal. Tengah jalan tiba-tiba tadinya kesepakatannya bagi rata. Kalau bagi bertiga berarti kan ini kalau bagi rata aja ya, 33% sekian. Jadi masing-masing dapat 33%, 33%, 33%. Koma-koma sekian lah sebenarnya. Bayangin kalau salah satu mikir tadi, wah ini kan bisnis yang kontribusi gue yang datengin sales gue. Misalnya seperti itu. Percaya deh, pasti dia akan bilang, ini kalau kayak gini sih, harusnya gue lebih gede nih. Harusnya gue 40%. Nah, itu bayangin kalau tadi kesepakatannya nggak diatur di awal. Jadi ya balik lagi, kalau ditanya perlu nggak diatur dari awal? Perlu. Perlu nggak bikin perjanjian? Perlu banget. Gitu loh, perlu banget. Gitu loh. Ya, tapi gimana kesepakatannya balik lagi diobrolin. Ya, sebenarnya kesepakatan ini nggak ada template. Ya, misalnya kayak ada klien kita ya, datang ke kita tiba-tiba tolong dong Ibra bikinin kita perjanjian kerja sama. Kita tuh nggak cuma sekedar ngasih template, ini perjanjian kita udah diisi sendiri. Enggak. Kita tampung dulu. Kesepakatannya seperti apa sih? Yang mau diatur seperti apa gitu loh. Karena konsepnya atau posisinya kita tuh sebagai legal drafter. Kita sebagai orang yang membuat draftnya. Tapi bukan kita yang menjalankannya. Gitu. Yang menjalankan adalah si partner bisnisnya, si kliennya. Jadi dia harus ngasih insight, ngasih arahan ke kita, bla 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 segala macam. Dia mesti kasih tahu. Nah, tapi kelebihannya kita karena kita memang experience-nya di legal business, di corporate ya. Kita walaupun sebagai legal drafter kita bisa membayangkan gimana sih bisnisnya berjalan gitu lah. Gimana sih ini perjanjian ini kita tuh biasa tim-tim kita tuh akan briefing ini gimana sih kalau kita jadi pelaku usahanya tuh kita menjalani ini kira-kira gimana sih? Bahasa kita adalah kita menyelami. Kita menyelam masuk ke bisnisnya teman-teman, kita ngebayangin kalau kita sebagai ownernya, sebagai foundernya, saya akan atur apa nih? Nah, seperti itu. Itu kelebihannya kalau memang dibuatkan perjanjiannya oleh legal drafter yang memang punya background yang mengetahui tentang bisnisnya. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya perlu apa enggak? Perlu. Oke. Next. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau untuk tentang definisi memberi saham kosong itu seperti apa sih, Pak? Ya, memberi saham kosong itu, jadi biasanya, misalnya contohnya kita berpartner, ada si A sama si B. Namanya nilai usaha itu kan pasti kan 100%. Nah, waktu dia anggap si A dan si B ini berinvestasi dengan uang. Yang si A berinvestasi dengan waktu dan pengalamannya dia. Maksudnya apa? Dia nggak store uang. Disepakati, misalnya nilai modal yang dibutuhkan 1M. Ya. Disepakati si B store uang 1M, dia dapat saham
katakan 60%. Si A, kan dia nggak store uang. Dia hanya berkontribusi atau berkomitmen dari sisi waktu dan tenaganya dia dan pikirannya dia. Tapi dia dapat saham 40%. Nah, saham 40%-nya dia istilahnya saham kosong, karena dia nggak menyetorkan uang. Nggak ikut nyetorin uang. Kan yang nyetorin cuma sepihak doang. Itu yang disebut saham kosong. Berapa persen ini idealnya? Nggak ada ideal kalau buat saya. Balik lagi tergantung kesepakatan. Gitu. Balik lagi tergantung kesepakatan. Tapi kalau misalnya saya butuh nih angka rincinya, nah itu kayaknya kita mesti ngobrol lebih lanjut karena mesti tahu bisnisnya apa namanya value-nya berapa, terus market size-nya gimana, potensi bisnisnya berapa, itu kita mesti ngobrol kalau seperti itu. Tapi intinya kalau nilai presentasi itu berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau saham kosong tadi konsepnya seperti tadi, ada partner, ada apa namanya rekan bisnis yang masuk ke dalam bisnis, dia dapat persentase saham atau bagian, tapi dia nggak nyetorin uang. Itu namanya saham kosong disebutnya. Oke, baik Pak. Dan pertanyaan selanjutnya, untuk yang mau berbisnis dengan teman di bidang peternakan, itu cara untuk legalitasnya supaya aman dan berkah itu bagaimana ya Pak? Oke, yang pertama tadi kita harus punya perjanjian. Terlepas nanti kita akhirnya mendirikan atau membuat PT atau enggak, pertama kita punya perjanjian dulu. Kita punya perjanjian, kita atur dulu tuh kesepakatannya seperti apa. Setelah itu kita bikin PT. Nanti kalau bikin PT, kalau nanya legalitas, karena tadi nyebutnya peternakan, ya udah otomatis tuh. Bidang usahanya adalah di bidang peternakan. Ya, nanti tinggal gimana peternakannya. Peternakannya apa? Apakah hanya melakukan aktivitas di peternakan saja, atau mungkin sampai produksi, atau mungkin sampai distribusinya juga dan lain-lainnya, nanti itu bisa berkembang. Gitu. Intinya kalau ditanya apa legalitasnya, internal untuk sama partner, karena tadi udah nyinggung juga bisnisnya berpartner, berarti perlu perjanjian. Yang kedua, setelah itu mendirikan PT. Nanti kalau PT-nya itu udah otomatis izin usahanya mengikuti dari si bidang usahanya tadi. Ya, kalau misalnya kayak di kita tuh di Hibra biasanya ketika mendirikan PT kita concern banget tuh dengan kegiatan usahanya teman-teman, karena jangan sampai nanti kita ngurusin izin usaha atau nerbitin izin usaha yang nggak seharusnya didapetin atau diurus sama si PT. Ya, jadi kalau emang nggak perlu di-apply, nggak perlu diurus, jangan diurus deh. Ngapain gitu loh. Ntar nambah-nambahin komitmen aja. Nah, kalau masalah izin usaha itu udah pasti nanti relate ke PT-nya. Pada saat pendirian PT, nanti akan disampaikan izin usaha yang diperlukan apa aja. Seperti itu. Mungkin bisa masuk ke yang raise hand dulu. Dia tadi udah ada yang raise hand tuh. Silakan untuk yang mau raise hand, perkenalkan nama dan silakan untuk bertanya. Ada Pak Bahrudin. Dia tadi udah raise hand tuh. Ada Pak Bahrudin. Mau raise hand bertanya atau kepencet? Kayaknya kepencet mungkin ya. Oke, next ada Pak Andri Mas. Silakan, Mas. Baik. Ya, baik. Terima kasih, Mas Farid. Mohon maaf, saya off cam ini. Ya, apa-apa, Pak. Salam kenal dari Bandung. Salam kenal. Ya, saya udah ngikutin 2 kali yang sebelumnya sama yang ini ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, jadi ada pertanyaan. Saya ini yang terkait dengan yang mungkin tadi tidak dibahas ya, tentang PT perseorangan ya, hasil dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan. Nah itu untuk kan dia kalau PT kan dia sendirian ya. Jadi untuk PT perseorangan kan sendirian. Jadi memang seharusnya kan ada 2 ya. Tapi saya bikin sendirian. Nah dia untuk pengelolaannya mutlak apa ya mungkin bahasanya arogan gitu ya, semuanya untuk semuanya, atau maaf nggak ada bahasa lain. Jadi Nggak apa-apa, nggak atau apa-apa. iya, atau jadi kayak owner arogan gitu, atau dia bisa sangat demokratis sekali gitu untuk melakukan perjanjian ini gitu kan, karena dia kan atas nama dia pribadi gitu kan, gitu.
Nah, mungkin bisa dijelaskan juga karena ini kan unik ya, makhluknya kan unik nih, PT perseorangan gitu mungkin dan Iya, iya, agak iya. banyak agak banyak masalah di sana sini gitu. Iya. Mungkin yang perlu diperhatikan untuk PT perseorangan apa aja. Gitu aja Mas Farid, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Andri atas perhatiannya dan pertanyaannya. Oke, menarik ya pertanyaan Pak Andri masalah PT Perorangan. Kenapa saya nggak bahas? Karena kita tadi namanya PT Perorangan, karena judul kita lagi bisnis partner. Jadi kalau PT Perorangan itu memang benar-benar untuk sendirian. Untuk bikin PT untuk sendirian itu bikinnya bisa pakai PT Perorangan. Ya, bisa pakai PT Perorangan. Syaratnya memang harus sendirian. Ya, jadi memang itu PT atau badan usaha yang diperuntukkan khusus untuk perorangan, orangnya sendirian. Dan skalanya UMKM. Kalau dia sudah tidak memenuhi kriteria itu, artinya dia tiba-tiba punya partner, dia tiba-tiba udah nggak UMKM lagi, dia harus upgrade tuh jadi PT biasa. Ya, ini sedikit mengenai PT Perorangan. Mungkin teman-teman juga ada yang belum belum tahu apa sih itu PT Perorangan, makhluk apa tadi kalau kata Pak Andri, istilahnya makhluk apa tuh PT Perorangan. Nah, jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya ya memang jadinya si pendiri atau saya kalau di PT Perorangan tuh nggak ada pemegang saham, istilahnya pendiri, penanggung jawab atau direktur ya. Mungkin Pak Andri yang udah punya PT Perorangan tuh tahu tuh. Ya memang konsepnya jadi arogan, iya karena memang tunggal aja. Ya, ini sebenarnya melegalkan bentuk-bentuk usaha zaman dulu. Kalau mungkin teman-teman pernah tahu UD, usaha dagang, PD, dulu kan sendirian tuh. Ya, nah sekarang dilegalkan, teman-teman yang pada punya PT tapi nggak punya partner bisa bikin PT perorangan. Karena apa? Kadang-kadang ada teman-teman yang sendirian, nggak punya partner, ngerintis bisnisnya dari dulu sendiri aja. Tiba-tiba pengen scale up, pengen bisa dapat project yang gede, ikut tender. Kadang-kadang kan perlu legalitas tuh. Nah, kalau bentuknya kayak cuma UD, PD kan nggak bisa. Tapi dengan adanya PT perorangan ini, produk baru, menurut saya sih ini terobosan, ya, terobosan yang apa namanya bisa mengangkat atau bahasa kekiniannya men-scale up bisnisnya para UMKM. Jadi para UMKM sekarang itu apa namanya punya opsi ketika mau mendirikan PT. Karena di luaran sana banyak banget ya yang kita temui klien-klien kita itu yang memang bisnisnya tuh dari dulu jalannya sendiri aja dan nyamannya tuh sendiri aja. Kalau berpartner tuh dia nggak nyaman. Nah, ketika dia sendiri aja, kalau mau bikin PT biasa kan nggak bisa, syaratnya mesti 2 orang. Ya kan, mesti syaratnya PT biasa tuh mesti 2 orang. Nah, kalau dia cuma sendirian kan nggak bisa. Akhirnya terjadi istilah pinjam nama. Atau sebenarnya kalau di hukum itu istilahnya nomini. Pinjam nama, udahlah kamu saya pinjam namanya sini buat jadi pemegang saham saya, nanti saya kasih saham aja 5%, ada ya kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah buat kayak gitu. Itu kan gara-gara apa? Gara-gara nggak ada opsi PT Perorangan. Nah, sekarang dengan ada PT Perorangan, teman-teman yang sendirian tadi bisa bikin PT Perorangan sebagai opsinya. Kalau ditanya arogan, ya arogan. Sebenarnya sih ya memang bukan arogan, tapi memang lebih kepada dia decision maker tunggal ya. Satu-satunya pengambil keputusan, kebijakan dia. Ya tanggung jawabnya juga sendiri gitu. Untuk apa namanya ketentuan-ketentuan lebih jauhnya ya mungkin nanti di kesempatan lain ya kita bisa bahas, mungkin menarik juga kalau kita bahas tentang si PT Perorangan ini, gimana aturan mainnya, gimana apa namanya batasan-batasannya, mungkin nanti kita bisa bahas lebih detail. Oke, lanjut. Mungkin boleh yang raise hand lagi, masih ada. Sudah ada Pak Muhammad Rais Ridho, silakan Pak untuk bertanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil Pak suaranya. Mas, ini suaranya udah kedengaran? Nah, udah nih. Ini cukup jelas. Terima kasih Pak Husni. Perkenalkan saya Rais. Pertanyaan saya itu gini Pak. Jadi saat ini tuh saya ngembangin startup sama teman-teman saya. Akan tetapi itu kita belum ada kejelasan. Jadi ini kita founder siapa, yang co-founder siapa aja. Kemudian kita juga berencana mau bikin perjanjian kita ini, dan karena kita juga punya berencana kayak bisa bikin PT, jadi kan perlu kayak pembagian saham kayak gitu perlu kita atur juga. Nah, pertanyaan saya itu
sebenarnya perbedaan founder co-founder itu apa sih Pak umumnya? Terus hal-hal yang biasa didapetin sama mereka itu apa aja? Kalau kayak bikin perjanjian kayak gitu, berapa saham yang umum biasa didapatkan antara founder ke co-founder kayak gitu? Terima kasih itu pertanyaannya. Ya, makasih. Untuk ngejawab itu, jadi sebenarnya ini ada dua konsep atau dua pemikiran ya. Ada yang nganggap kalau orang yang masuk di tengah-tengah, artinya bisnisnya udah berjalan nih, katakan baru berjalan seminggu, sebulan, intinya bisnisnya udah didirikan oleh 1-2 orang. Si 1-2 orang ini disebutnya founder. Tiba-tiba masuk pihak di tengah-tengah, itu disebutnya co-founder. Ada yang punya pemikiran seperti itu. Ya, ini balik lagi. Ada juga, ya kalau dia penggagas ide disebut founder, terus yang satu lagi dia dianggap co-founder, walaupun sama-sama ngejalaninnya bareng-bareng. Ada yang punya persepsi seperti itu. Ada yang nganggap kalau orang pertama itu founder, orang kedua itu co-founder. Nah, balik lagi, ini nggak ada bakunya, karena memang nggak ada aturannya di hukum positif kita, apalagi di luar. Gitu loh. Jadi masalah titel dia founder atau co-founder, nggak ada aturan bakunya, kembali lagi kesepakatan aja. Teman-teman partnernya Mas Rais mau dianggapnya kita ini semuanya founder atau ada co-foundernya. Anggap kita pakai konsep yang tadi. Oh, kalau founder itu benar-benar dia pendiri awal. Ya udah, pendiri awal kita sebut namanya grup founder. Ketika dia yang diajak itu masuknya sebagai co-founder, ya boleh aja, bebas. Itu nggak ada masalah kok. Gitu. Itu dari segi masalah istilah, status dan titelnya ya. Itu kita clear satu. Kedua, masalah pembagian berapa persen, ini sebenarnya balik lagi tergantung kesepakatan. Ya, kesepakatannya itu masing-masing pihak itu dapatnya berapa persen. Pertanyaannya adalah berapa ya enaknya? Soalnya nggak enak nih sama-sama temen, bingung kita bagi-baginya berapa persennya. Biasanya sering muncul kayak begitu. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, balik lagi, kita mau menganggap kita dan partner lain itu sama rata. Artinya sama rata adalah benar-benar kita ya udahlah kita dirikan bareng-bareng, kita kontribusi bareng-bareng, komitmennya semua bareng-bareng, otomatis itu bisa disamaratakan. Tapi ketika komitmen, kontribusi, waktu, tenaga, pikiran, uangnya ada yang lebih besar, ya sudah sewajarnya bagiannya lebih besar. Contoh misalnya, katakan Mas Rais bertiga, ya anggap aja partnernya 3 orang, saya ambil dari namanya, yang satu Muhammad, satu Rais, satu Rido, ceritanya gitu ya. Jadi ada Muhammad, ada Rais, ada Rido. Pendirinya ceritanya adalah ide awalnya adalah Muhammad, ya. Muhammad yang punya ide duluan bikin startup ini, dia yang punya konsep segala macam. Terus tadi bisnisnya katanya ceritanya startup, ya kita anggap aja lah pakai konsepnya adalah startup tech lah, teknologi. Terus Muhammad bilang, ini saya punya ide begini-gini segala macam, gitu loh. Bahkan saya udah ngitung nih untuk bisnis ini perlu modal 100 juta. Saya siaplah 50 juta. Dia ide, dia punya uang dan dia punya tenaga dan mau kontribusi. Terus dia sadar, wah ini untuk ngembangin ini saya butuh partner saya yang ngerti IT, saya butuh CTO, Chief Technology Officer-nya. Oke, dia cari temannya dapat Rais ternyata jadi CTO-nya. Oke. Lo mau nggak gabung di project gue? Gue ada gini-gini segala macam. Mau nggak? Oh ya mau, segala macam. Oke, gimana konsepnya begini? Ya cocok. Gimana sistemnya? Ya kita ini modal awal 100 juta. Gue punya 50 juta. Ya nanti gue akan kontribusi jadi CEO, gini-gini marketing. Iya, gue mau, gue tertarik. Gue bisa sumbang tenaga, pikiran, keahlian gue bikin aplikasi dan lain-lain, tapi gue nggak punya duit. Gimana tuh? Ya udah nggak apa-apa, katanya Muhammad gitu. Pembagiannya gimana? Ya udahlah, nanti kita hitung lagi. Ternyata begitu pas dihitung, oh ternyata kita butuh satu tim lagi buat operasional. Akhirnya di-hire lah Rido, singkat ceritanya. Diajak Rido, "Do, lu kan punya bagian nih di supply chain, punya ngerti tentang operasional dan lain-lain, ngelola tim. Mau nggak gabung di kita?" Oh mau, oke. Jadilah bertiga. Ya, kalau bisnis ini dinilai 100%, ya nilainya 100 juta, tadi kebutuhannya di awal 50 juta akan disupport oleh Muhammad. Ya sudah, tinggal dinilai aja. Berapa nih? Apakah Muhammad ngambil 50% sahamnya, lalu Rais dan Rido dibagi 25-25. Bisa seperti itu. Balik lagi, setuju nggak semuanya? Atau
Muhammad karena dia penyumbang ide, dia yang jadi CEO-nya, tanggung jawab juga, dia yang taruh duit juga, dia 50%. Terus kedua, karena ini bisnisnya teknologi, kontribusi terbesarnya kan ada di IT-nya, di aplikasinya. Berarti Rais sebagai CTO harusnya dapatnya lebih besar juga kedua. Berarti Rais dapatnya 30%. Nanti si Rido dapatnya 20%. Boleh nggak? Boleh. Gitu lah. Nah, intinya angka itu tadi hanya percontohan, dan itu nggak ada hitung-hitungan bakunya. Lebih kepada berapa nilai kesepakatan. Karena balik lagi, ini konteksnya di awal. Muhammad Rais ceritanya ini konteksnya di awal. Lain kalau ini konteksnya ada investor mau masuk. Ya, kalau investor mau masuk, ini perlu yang namanya valuasi. Artinya, ini investor mau masuk, naruh duit, kita invest ke kita 1M, 2M, dia dapat berapa persen sih? Nah, itu harus divaluasi. Gitu. Supaya tahu istilahnya berapa saham yang kita lepas, berapa saham yang kita kasih ke investor. Jangan tiba-tiba ada tuh saya ketemu klien tiba-tiba bilang, Pak saya mau fundraising, oke mau cari investor, butuh berapa duit? 2M. Sahamnya berapa? Ya saya mau kasih 40%. Dasarnya dari mana? Ya nggak apa-apa lah, udah 2M 40%. Nggak ada hitung-hitungannya, nggak bisa. Investor akan tanya, kamu minta saya 2M, ngasih saya 40%, emang valuasi nilai perusahaan kamu berapa? Itu kan ditanya. Gitu. Nah, kalau konteksnya tadi, partner investor masuk di tengah jalan, mungkin dia bisa sebagai co-founder juga posisinya. Nah, kalau bentuknya seperti itu, Rais, itu mungkin perlu divaluasi dulu. Tapi kalau tadi ceritanya Rais itu adalah baru mau mendirikan di awal, ya saya asumsiinnya ini benar-benar masih di tahap awal banget. Jadi ya nilai pembagiannya sesuai tadi kesepakatan. Besar kecilnya bisa didiskusikan. Seperti itu sih. Mudah-mudahan Oke, bisa menjawab. terjawab Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, lanjut yang raise hand. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari Santi Anjayani, silahkan untuk bertanya. Ya, halo, selamat malam. Terima kasih waktunya yang diberikan. Mohon maaf saya ini ya, off ya kameranya. Gak apa-apa. Ya, sebenarnya sedikit pertanyaan mungkin tadi sudah terjawab dari pertanyaan yang sebelumnya yang tadi dijelaskan ya. Jadi ada dua hal nih. Satu saya ini dengan teman-teman saya lagi sedang mau membuat suatu bisnis bareng-bareng gitu, yang bareng-bareng di mana kita menjual jasa seperti itu. Tapi kita masih belum masih belum tahu nih nanti, belum ditentukan di awal memang untuk ketentuan nanti pembagiannya seperti apa, ketika salah satu ditunjuk sebagai direkturnya dan sebagainya, kita masih belum menentukan angka-angkanya berapa. Tadi udah sedikit terjawab di sebelum pertanyaan yang sebelumnya ini. Terima kasih Pak Husni ya, Pak Husni Farid. Nah, yang kedua, kebetulan juga ini saya sedang berada di titik galau juga ya. Di satu sisi saya sedang mendapat tawaran yang cukup besar juga, tawaran untuk kerjasama, dan yang mengajak kerjasama ini adalah pemain besar yang sebelum sudah terjun di dunia F&B juga. Terus ini mau ngajak kerjasama di bidang farmasi, di mana saya ini kalau partneran memang saya nggak banyak, nggak di modalnya ya, tapi lebih ke otaknya, karena sebagai pelaku tim operasional sebelumnya saya kuat di operasional, jadi saya ini dimasukkan ke bagian manajemennya, di bagian manajemen yang kita mau mengadakan program besar. Ini saya masih timbang-timbang karena saya ada sisi tidak berani untuk mengambil karena keraguan, karena profil ceknya justru karena orang besar dan saya sendiri ini baru hal yang pertama kali ya. Jadi terkait dengan nanti pembagiannya seperti apa atau angka yang harus saya ambil itu berapa. Karena ini suatu hal yang pertama bagi saya, dan apakah ya ada keraguan, bener nggak sih tadi yang disampaikan di depan, bener nggak sih ini tuh saya di sini cuma mau diperes otaknya doang apa gimana ya gitu. Nah, mungkin itu sih, boleh mungkin dikasih tunjuk gitu ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, makasih Mbak Santi. Wah, menarik banget pertanyaannya. Jadi untuk apa yang
tadi ditanyakan ya, apa yang dialami sama Mbak Santi, ini sebenarnya nggak cuma Mbak Santi nih yang ngalamin. Ini saya suka ada sesi sendiri, kalau teman-teman saya atau klien saya suka bilang namanya curhat dong. Itu kayak gini nih, kayak tadi curhat dong gitu. Jadi, aduh lagi galau nih masalah bisnis. Jadi mereka suka bilang curhat dong gitu loh, curhat dong. Jadi suka bilang kayak gitu. Jadi kita kadang-kadang ada forum, ada komunitas tuh suka curhat gitu. Curhat masalah bisnis. Jadi sebenarnya emang benar. Kadang-kadang kalau kita di posisi kita ini bukan pemain besar atau kecil kalau saya ngelihatnya, tapi lebih kepada kalau kita di posisi yang tadi bargaining positionnya lemah, seolah-olah kita tuh jadi kayak ngerasa, aduh ini kita mau dimainin, kita mau dimakan, kita mau dicaplok apa gimana sih gitu loh. Di satu sisi akhirnya kita jadi bingung, ini sebenarnya opportunity atau malah jadi petaka gitu loh. Kalau kita ambil malah ini bisa merugikan kita atau enggak. Sebenarnya untuk bisa ngejawab itu jujur agak susah gitu loh. Tapi paling nggak saya kasih clue-cluenya aja. Pertama tadi lakukan profile check. Tadi Mbak Santi bilang lagi melakukan profile check. Kedua, kalau memang di tahap kita masih ragu secara profilnya, tapi keraguannya kita mencapai 50% atau bahkan lebih, saran saya dijajaki dulu aja. Ya, dijajaki dulu aja. Karena bisa jadi memang ini sebenarnya opportunity-nya buat Mbak Santi. Kecuali keyakinan kita itu di bawah 50%. Kalau menurut saya mendingan jangan. Tapi kalau keyakinan kita ya, kadang-kadang kita nih bisnis nggak cuma masalah ngelihat opportunity. Ini pebisnis atau entrepreneur tuh katanya pertama harus bisa ngelihat peluang, opportunity. Terus yang kedua kita harus punya intuisi atau punya feeling gitu loh. Jadi kadang-kadang memang kita tuh bisnis pakai feeling. Saya kadang-kadang ngelihat opportunity udah bagus banget. Ternyata feeling saya bilang kayaknya jangan. Ya kadang-kadang saya mundur. Atau sebaliknya, opportunity atau kalau pakai hitung-hitungan sih kayaknya nggak bagus. Tapi feeling saya bilang, wah ini kayaknya project atau kerjanya bagus nih bisnisnya. Ambil. Jadi kadang-kadang kita bisa mengcombine cara berpikir itu. Atau kita gabungin tadi. Lihat opportunity-nya, terus bermain intuisinya juga, dan lihat feeling kita gimana. Intinya, kalau keyakinan kita tadi sampai di angka 50% atau lebih, kalau menurut saya ambil. Tapi bentuknya jangan terlalu dalam dulu, jangan deep dulu kerjasamanya. Pelan-pelan dulu aja. Misalnya dia ngajakin untuk bisnis langsung bareng, bikin PT dan lain-lain, jangan dulu. Bikin perjanjian dulu, bahasanya kita partnership dulu aja, kolaborasi. Testing pakai satu project. Oh berhasil nih, testing 2 project. Berhasil nih, testing 3 project, udah oke, baru. Tadi kan saya sempat cerita ya, gimana kisahnya Umar bin Khattab ketika mau ngambil partner kan. Dia safar dulu, terus dia bermuamalah. Nah, anggap aja testing ini jadi probation-nya Mbak Santi. Jadi Mbak Santi probation-nya sama dia. Kan kalau sama karyawannya kita kan kadang-kadang ada probation. Sama partner juga perlu probation. Kita probation aja 3 bulan, 6 bulan, setahun, kita probation dulu. Penjajakan. PDKT dulu. Pakai project aja dulu. Ya, yang intinya apa? Kalaupun seandainya di situ ada kerugian, ya kerugian kita kecil. Kerugian ini nggak selalu material, tapi risiko bisa risiko rugi waktu, rugi pemikiran dan lain-lainnya. Kita minimalisir yang paling minim, gitu loh. Kita ambil aja tadi, kita penjajakan. Nah, di tahap ini tadi memang saya belum singgung tuh pas di slide. Ketika kita bikin perjanjian, poin penting di dalam perjanjian kerjasama ada yang namanya klausul atau kesepakatan perjanjian kerahasiaan. Atau biasanya ini suka dipisah, disebutnya namanya NDA, non-disclosure agreement, atau perjanjian kerahasiaan. Ya, itu perlu kita atur. Tadi contohnya, misalnya ide otaknya ada di Mbak Santi atau teman-teman yang lain. Nah, otomatis kan idenya, konsepnya, formula, strateginya kan nggak pengen diambil. Itu jadiin NDA, itu jadiin hal yang dirahasiakan. Dan itu diatur, ada perjanjiannya. Itu boleh digabungin di dalam perjanjian kerjasama, bikin klausul namanya perjanjian kerahasiaan. Atau mungkin kalau teman-teman pernah nemu, di dalam klausul perjanjian itu ada namanya informasi rahasia. Apa aja yang disebut informasi rahasia? Bla, 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 bla. Sebutin detail. Ide saya, strategi saya, kalau makanan resep saya, kalau memang obat-obatan, racikan yang lain, masukin gitu. Apa aja yang termasuk hal-hal yang harus dirahasiakan. Itu diatur dalam tadi, klausul informasi atau kerahasiaan atau biasa disebut NDA. Kalau seandainya kita udah bikin perjanjian, ternyata belum masuk aturan itu, kita boleh bikin perjanjian terpisah. Kita bikin kerahasiaannya terpisah, NDA-nya. Sedikit tambahan, NDA ini juga sering dipakai. Mungkin kalau teman-teman yang sekarang lagi
kondisi lagi fundraising, lagi pengen cari modal segala macam, mungkin sering dengar ya, investor mau masuk tapi mau melakukan audit dulu, mereka melakukan NDA. Tujuannya apa tadi? Ketika teman-teman mau ngasih data-data nih, mau ngasih laporan keuangan, bahkan mau ngasih tahu ini loh, kapasitas produksi saya ini, nama-nama klien saya seperti ini. Saran saya jangan langsung dikasih aja. Bikin dulu NDA. Karena apa? Sekarang tuh ada kompetitor ngejelma jadi investor. Beneran. Jadi kompetitor ngejelma jadi investor. Sebenarnya cuma pengen tahu dapur kita, tapi ngaku-ngaku mau jadi investor. Begitu datanya udah dikasih, dimakan kita. Nah, makanya sebelum ngasih data, bikin dulu tadi namanya NDA. Non-disclosure agreement. Ini tips and trick juga. Ya, jadi jangan begitu, wah, ada investor mau masuk nih, mau ngasih 5M. Wah, kita udah happy banget. Wah, dikasih semua data-data. Tiba-tiba besokannya, wah, habis klien kita diambil, vendor kita diambil. Nah, jangan. Bikin dulu NDA. Ya, atur dulu tegas, baru kita share-share dokumen, share-share data. Kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab, Santi. Ya, Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Husni atas jawabannya dan terima kasih untuk para peserta yang sudah bertanya malam ini. Kita sudah ada di penghujung acara. Saya selaku moderator dan mewakili dari Hibra Team mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya para peserta untuk mengikuti diskusi bareng Hibra, bisnis partner dari Cinta Jangan Sampai Jadi Sengketa. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan mungkin apabila ada yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan di grup selanjutnya. Terima kasih banyak untuk para peserta. Oke, Pak Husni, ada lagi yang mau ditambah, Pak? Oke, saya pertama-tama sih ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah join, baik yang udah join di webinar kita sebelumnya dan join di webinar saat ini. Insya Allah kita ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Intinya bisnis dinamis banget ya, bisnis itu dinamis banget, berkembang. Hari ini ada aturan seperti ini, ada hal-hal seperti ini, besok bisa jadi ada aturan lain-lain. Intinya kita sebagai business owner, business founder, terus terus open mind, terus update, dapat ilmu-ilmu seputar apapun, karena pada prinsipnya bisnis ini nggak cuma ngomongin tentang marketing dan sales, nggak ngomongin cuma produksi, nggak ngomongin cuma branding doang, tapi ini jadi satu kesatuan ya. Kalau saya sering bilang ini fundamental bisnis ya. Bisnis itu kita founder atau ownernya mesti ngelihat dari helikopter view, dari atas. Ibaratnya kita ngeliat pondasi bisnis itu ada marketing dan sales, harus diperhatiin pondasi tentang tim, pondasi tentang produksi, operation, finansial, dan legal. Ya, apa yang Hibra sering sampaikan mungkin muatannya banyak di legal business. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman ya, bisa jadi informasi dan teman-teman teredukasi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Tetap selalu ingat dengan tagline Hibra, bisnis harus legal. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Mungkin saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aspek bisnis yang sering tidak diperhatikan atau cenderung dikesampingkan oleh para pelaku usaha. Apa itu? Ketika mendirikan bisnis, memulai bisnis, para pelaku usaha memperhatikan sangat detail beberapa aspek atau faktor seperti masalah permodalan, masalah pemasaran, penjualan, bagaimana produksinya, operation dalam bisnisnya, mempersiapkan tim yang hebat, bahkan sampai bagaimana nantinya mengelola keuangan dengan baik. Itu merupakan pondasi atau aspek-aspek yang diperhatikan oleh para pelaku usaha. Namun, ada aspek bisnis yang sering tidak diperhatikan atau cenderung dikesampingkan oleh para pelaku usaha. Apa itu? Dia adalah aspek legalitas. Ini adalah aspek yang sering tidak diperhatikan oleh para pelaku usaha. Mereka fokus terhadap hal-hal lain sehingga mengesampingkan aspek legalitas, bahkan tidak memperhatikannya, tidak mempersiapkannya di awal. Kita bisa melihat kepada perusahaan-perusahaan besar, brand-brand produk yang sudah laku di pasaran. Mereka sangat detail memperhatikan aspek legalitas, mulai dari bagaimana perizinannya, bagaimana bentuk perusahaannya, atau terkait dengan perlindungan terhadap brand atau mereknya. Ini yang memang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha.
Kenapa? Karena mereka tidak ingin bisnisnya itu nanti tersandung, mendapat permasalahan, tengah jalan harus menghadapi hal-hal yang sama sekali ini bisa menghambat aktivitas dari bisnisnya. Ini semua berawal dari mindset dari pelaku usaha. Untuk itu pentingnya memperbaiki mindset di dalam bisnis ya, untuk tidak mengesampingkan atau tidak memperhatikan aspek legalitas. Pelaku usaha harus memperhatikan atau menempatkan aspek legalitas ini atau aspek legal ini di dalam pondasi yang harus dan menjadi penunjang di dalam bisnisnya. Karena untuk bisnis yang aman dan halal, bisnis harus legal. Bantuin bisnis kamu jadi aman dan halal.